Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Nama ba'du. Rame jamaahnya gini-gini itu dikelola oleh manajemen. Ada masjid yang kelihatannya sepi, jamaahnya ya sedikit tapi kadang-kadang diridhoni Allah. Kenapa? Karena masjid itu enggak menjadi problem sosial bagi komunitasnya. Saya beri contoh, masjid rame tentu baik, nggak perlu saya ceritakan, karena masjid rame itu ya mesti baik. Masjid yang banyak jamaahnya tentu baik, itu nggak usah dibicarakan. Tapi ada beberapa masjid yang sepi, tapi Allah itu suka. Kenapa? Karena lembaga agama itu nggak boleh mengganggu sistem sosial. Jadi kita tidak pernah tahu cara berpikir Nabi. Yaitu banyak kan sahabat habis sholat duhur, ba'diyah di masjid, qobliyah di masjid. Apa kata Nabi? La taj'alu buyutakum kuburan, cung nak apik aja mbok entek-entekno ning masjid. Omam ya bagiai keapian. Rumah kamu jangan jadikan kuburan. Jadi sholat sunatnya di masjid, ba'diyahnya di masjid. Pulang-pulang tanya, "Mah, makannya di mana?" Terus marah-marah karena kurang disediakan makanan. Kan lucu kan? Di masjid qobliyah, ba'diyah pulang-pulang tanya apa? Makanan. Tersinggung lagi kalau belum disediakan. Akhirnya apa? Anak-anak kita yang kecil kenangan melihat bapaknya itu apa? Bapak itu orang yang kalau dari masjid tanya makanan dan marah kalau tidak kesampaian. Coba kalau kamu datang dari masjid sholat, kenangan anak kamu apa? Bapak itu orang yang kalau datang dari pergi sholat. Sehingga kenangan anak-anak kita ini melihat kita sholat sujud di rumah. Sehingga Nabi membahasakan apa? Jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan, kasih jatah sholat. Sehingga ulama mengatakan jamaah itu paling baik itu di masjid untuk jamaah fardu. Untuk sholat sunat beberapa malah sebaiknya di rumah. Sehingga saya ini sebagai kiai ya sering bingung. Bingungnya kadang ada orang terlalu overacting, ingin masjidnya ruame sehat. Yang satu enggak. Saya ini sering dipamiti. Biasa akhirnya bingung. Bingungnya ya barokahnya ngalim itu bingung. Kalau nggak ngalim malah nggak bingung. Karena ya sudah harus gitu. Sampai tak beritahu ya. Nabi awal ngendikan itu ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Semua tanah Allah itu hakikatnya masjid. Apalagi ini rumah kita. Anak kita biar menyaksikan saat kita sujud, saat kita baca Quran, saat kita ngaji. Kalau semua ini di masjid, kemudian Anda di rumah taunya makanan, menuntut ngopi, menuntut kenangan di keluarga kita kurang baik. Makanya Nabi bahasakan apa? La taj'alu buyutakum kuburon. Jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan. Apalagi ada pepatah lagi, al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama. Coba kalau kita ngajarin Quran di rumah, ya tentu masjid ya tetap ada kegiatan, tapi jangan sampai mematikan rumah. Sehingga kita sebagai ulama itu ada masjid rame ya seneng, ada masjid setengah rame ya nggak apa-apa, asal efeknya menyebar ke masyarakat. Jadi ramenya masjid ya baik, tidak rame kalau yang rame ibadah di rumah-rumah juga baik. Maka dulu zaman Nabi Musa malah istilahnya waj'alu buyutakum qiblata wa aqimus sholat. Jadikan rumah kamu sebagai kiblat, sebagai tempat ibadah. Coba kenangannya Nabi kalau sholat malam itu di rumah apa di masjid? Di rumah. Sehingga Aisyah punya kenangan sampai hatta waromat qodamau, sehingga kakinya Nabi bengkak. Dan Nabi alami saja. Kamu kira Nabi sholat punya kayak anak-anak sekarang kan yang ada ruang sholat. Ternyata hanya dipasang sajadah sama tasbih, nggak pernah dipakai. Kalau Nabi enggak, yang dipakai Sayyidah Aisyah itu ya tempat sholat. Sehingga kata Aisyah, Nabi itu sholat di tempat tidur saya. Kalau Nabi sedang berdiri, kakiku tak selonjorkan. Kalau Nabi sujud, kakiku tak ingkertkan. Ya di tempat Sayyidah Aisyah tidur itu. Nabi sholat. Pas berdiri kan berdirinya Nabi lama, Aisyah selonjor. Pas Nabi mau sujud, kakinya diingkertkan. Segampang itu Nabi. Akhirnya apa? Kenangannya Aisyah sebagai istri itu doa-doa tahajud, doa-doa. Coba kalau Nabi tahajudnya di masjid, Sayyidah Aisyah tidak punya kenangan doa-doa apa? Tahajud. Sehingga kita harus ngikuti ngaji. Sehingga kalau nuruti teori ya
sholat itu ibadah. Sebaiknya kalau ibadah ya di tempat ibadah. Tidak seperti itu cara pandang. Kata Nabi, semua buminya Allah adalah saksi kita ketika ketemu Allah. Semakin saksi itu banyak, maka semakin baik. Maka kalau sholat sunat, kesunatannya itu pindah-pindah tempat. Tapi ya jangan terlalu habis di sini terus pakai mobil ke sana gitu. Iya, kalau pas di perempatan ada orang cantik nggak jadi diterusin nanti. Tapi ini sama saya cerita ya. Jadi di antara mengkaji Quran itu mengkaji cara Allah membuat khitab. Dan yang kunci semua adalah Allah adalah zat sing otoritatif, malikul umurikul, dia pengendali dari semua. Maka kalau nyifati Allah ya tetap yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku teng hadis sahih mutawatir niku, as-sholatu khairun maudhu'un fa'aktsir aw aqillah. Kula balen malih. As-sholatu khairun maudhu'un fa'aktsir aw aqillah. Jadi salat itu kebaikan yang sudah bawaannya dulu. Jadi sudah bawaannya salat itu kebaikan. Maudhu itu sesuatu sing asli. Pokoke salat itu mesti apike. Sebab niku ngendikane Nabi, cek kowe ngekeh-ngekehno jumlahe salat, cek jumlahe napa sih? Dalam konteks artinya sholat fardu karuan nggih, kaifiyahe karuan, aturane karuan. Terus sholat ini wonten disebut an-naflul mutlak atau sunat mutlaqah. An-naflul mutlak atau sunat mutlaqah itu pantangannya hanya 3, enggak boleh ba'da subuh hatta tatlu asyamsu sampai srengenge napa mlethek. Enggak oleh pas waktu zawal. Nggih niku antarane mriki pinten nak zuhur nggih? 12 5 menit. Pokoknya meh duhur itu buat angsal. Ini jenis waktu napa? Zawal. Terus nomor 3 ba'da asar nganti napa? Surupe napa? Srengenge. Larangan 3 sholat ini bisa dibatalkan kalau ada sebab yang mukorin. Misalnya bar ngasar kok ana wong mati. Berarti kita angsal sholat napa? Jenazah. Utawa kue bar subuh mlebu masjid terus dia wudu. Niku ana ulama sing darani tetap salat tahiyat napa? Masjid. Mergo sebabe nggih dukhulul masjid. Jadi hanya ada pantangan niku wau. Niki rungokno tenan nggih. Lah terus yang menjadi kontroversi mulai zaman ulama ngantos sakmangke itu kaifiyah kados traweh. Wis ora usah tersinggung niki ilmu. Teng riwayat-riwayat Bukhari Muslim, Nabi nu nak witir itu 9 rakaat. Lam yakut min hunna fi akhirihinna illa wahidah. Di Nabi nate sholat witir itu 9 rakaat enggak duduk sama sekali, mau terakhir duduk pas ke-9 terus salam. Sebagian riwayat Nabi memotong sholat itu sholatul laili masna berarti 2 8 terus 1 witir. Niki rungono tenan. Sehingga ketika ada sholat taraweh yang 4 rakaat tanpa tasyahud, sebetulnya secara fikih pasti kita sepakat sah. Karena kalau 4 rakaat tanpa tasyahud pertama, kenapa kita katakan sah? Karena Nabi malah pinten songo luwih seru to. Mboten iki karena menjadi kontroversi. Nah, dan tidak satu pun ulama di dunia yang mengatakan tasyahud awal itu wajib. Sampean yakin tasyahud awal wajib nopo sunat? Sunat. Artinya khasnya hukum sunat itu gimana? Kalau ditinggalkan tidak batal. Berarti misalnya ono tarawih 4 rakaat berturut-turut, berarti tidak ada masalah karena yang ditinggal artinya tasyahud awal yang kita yakin itu hanya sunat. Tapi dasar ra cocok itu tidak ada masalah. Dalilnya apa ya? Dalilnya ra cocok. Lah sing darani masalah padahal darani tasyahud awal iku sunat. Kowe salat zuhur tasyahud awal sunat atau wajib? Sunat. Nak sunat tuh khas ya, ditinggal batal lho ora? Mboten. Tapi nak sing ra cocok ya batal. Hukum ora cocok ra cocok. Mboten iki kula terang. Nah, tarawih itu yang kontroversi ini teng kitab Majmu' karangan Imam Nawawi. Ya akal-akalane tiang-tiang niku. Kula nganti sakniki kan mboten nate ngimami, tapi nggih tak kandhani imam. Soalnya kayak niat ngakali pangeran, tapi pangeran bakali ya ora kena. Ngeten, ini dawuh Imam Syafi'i. Tarawih itu kalau terakhir kan pinten? 3 rakaat.
Kan 2 rakaat dulu. Lalu pas 2 rakaat itu pas witir, yang witir kok tarawih. Yang terakhir witir 3 rakaat itu 2 rakaat sampai niatnya witir nopo. Witir. Setelah 2 rakaat sampai salam ndak? Salam. Itu menjadi sholat teraneh di dunia. Karena kue muni witir tapi jumlahnya 2. Nah, itu sholat teraneh nopo di dunia. Terus sampean muni ngene, mboten Gus maksud kula niku telu tapi lurus sih. Berarti kayak kudu nerangno pangeran, kudu kamu pangeran kayak penjelasan. Gusti ini 2 sementara loh, nanti ada. Karena jika Tuhan tidak kamu kasih penjelasan, akan aneh kan disebut witir, tapi rokaatnya 2. Maka kamu harus niatnya Gusti ini cicilan witir. Nah, sehingga jangan kira engkau 2 tapi ini nanti 3. Nah, itu makanya setiap bilalnya atau matinya kan solu sunatan rokataini minal witri. Jadi diumumkan sholatlah 2 rakaat tapi yang satu paket dengan cicilan witir. Lah itu lucu. Karena Anda sekali bilang itu witir berarti Anda bohong kan, nyatanya 2 rakaat. Tapi kritiknya Imam Syafi'i ini kan lucu. Imam Syafi'i yang imam kita tuh mengkritik itu sholat aneh kalau begitu. Sholat tuh kalau sudah salam itu dianggap sholat mustaqillah, sholat yang mandiri. Nggak bisa sholat kok bertakluk dengan sholat setelahnya. Sholat itu kalau sudah dimulai takbir diakhiri salam ya selesai dan menjadi sholat yang mandiri. Nggak bisa sholat yang mandiri nih. Engkau nasibku ngenteni yang satu itu. Iso sholat tapi selesai yo. Selesai. Sebab itu seharusnya witir nak gak resiko ya 2 rakaat langsung tasahud awal, engkau terus tambah 1 rakaat. Kados mirip maghrib lah, mirip apa? Maghrib. Tapi itu kan masalahnya tidak populer juga. Nah itu. Akhirnya diakali wa shollu sunatan minal witri nggih. Mriki ono minal witri kan? Itu kalau diterjemahkan salatlah kalian paket witir tapi ganjil sih, paket witir tapi gendep sih, tapi sementara Gusti tapi kan kita bingung itu cara pangeran itu bingung tenan ngadepi. Nah, makanya itu nak cara kula ya ora usah dijerok-jerokno pokoke ngene iku. Ya dadi barang keliru kadang ya muga-muga sepuro pangeran ya ora usah ngono. Dadi nak salat ya nak cara Sayyidina Utsman itu memang beliau bilang 2 rakaat itu berdiri sendiri. Karena sholat itu setiap 2 rakaat selesai. Setelah salam itu selesai. Nanti yang witir ya 1 itu. Makanya 2 itu rasa ana witir-witiran cara Sayyidina Utsman. Muga Nabi dawuh wa autir biwaqidatin. Kemudian sholat-sholat Anda yang 2 itu ditutup witir. Berarti ya yang sholat kedua ya usolli sunatan ya biasa saja nafal mutlak. Enggak usah nyinggung-nyinggung napa? Witir. Nggih. Loh ini penting sekali karena nyatanya ada witir kan? Nyatanya tidak nopo witir. Lah nanti yang 1 terakhir witir. Ya tapi adatnya ngoten niku. Jadi ini perlu sampean ketahui, sholat itu memang banyak masalah di secara fikihnya. Karena tadi kalau sampean niat witir, setiap sudah salam itu kan berarti selesai dan berdiri sendiri. Lah kok suwe-suwe nak rakaat sing terakhir batal lah berarti sing ngarepe melok batal. Mergo sak paket koyo capres mbek napa? Cawapres. Ya ora iso salat kok ono. Nah itu paham ya. Terus niku kefiah-kefiah. Di sampean memang akal-akalan tengene witir pun bener solu sunnatam minal witri rakaataini. Dadi niku rondok bener ya rondok ngawur dadi ngawurnya itu tadi wong sholat itu mustaqillah setelah ditutup salam selesai kok bergantung. Hanya nasib 2 ini kan bergantung setelahnya kan. Mana ada sholat kok sudah ditutup berkaitan. Mulane kula niku nak witir ya ora tau tak niati witir. Mun kula ora cocok mbek pengumuman niku ora pati cocok. Tapi kan kula makmum. Ora malek dihisab kan cara salah ya. Usolli sunatan anut imam tengah ati kula pun supaya nah salah ya malah salah, nak bener ki melok napa bener tepak-tepakan ngoten mawon. Jadi kula niku wong alim fikih tapi paling tersiksa mergo kalah mbek adat, kalah mbek napa adat. Nentang adat ora apik, jare Nabi kono umume wong wis melok umume wong. Nek wong bento ya melok napa bento.
Nah itu ngintikan Imam Syafi'i, harusnya punya rasa malu orang yang mengatur sholat sedemikian rupa. Sebetulnya sholat itu niatem salah lah, kelira-keliru lawung sholat itu wis apik, ora usah detail-detail napa niyah. Lalu dari Imam Syafi'i kowe mlebu masjid niat duha ya untuk tahiyat masjid, niat tahiyat masjid nek waktu duha ya untuk duha. Karena wis barang apik, wis piye-piye tetep apik. Ngono, dadi ora usah ribet-ribet niat ngono bae wong barang apik. Paham ya? Tapi kan sederhana kan sebenarnya kita tidak perlu bulat, tidak perlu apa? Bulat. Paham ya? Terus ini penting. Nah, terus yang ketiga masalah kesunatan jamaah dan tidak. Ini kalau terang detail. Menurut hukum fikih, tahajud itu jelas gak disunatkan jamaah. Witir juga gak disunatkan jamaah. Tapi semua ulama yang bilang tidak disunatkan itu nggak ada yang memfatwakan hak batal kalau berjamaah. Jadi tidak ada yang bilang dikatakan batal kalau jamaah. Cuma tidak disunatkan jamaah. Tapi Rasulullah itu pernah main di salah satu sahabat di waktu duha. Sahabat itu sakit, ingin ngundang Rasulullah, kepengen dalamnya di kenangan nanti tinggi sholat sinten Rasulullah. Ternyata Rasulullah ketika sholat, anak-anak dan istrinya yang sakit tadi ikut jamaah dan Nabi membiarkan. Bahkan Nabi sempat ngatur soft. Padahal itu satu bentuk sholat yang kategorinya nggak disunatkan apa? Jamaah. Itu makanya Imam Nawawi bilang sholat-sholat yang nggak disunatkan jamaah itu masih boleh jamaah. Seperti witir, duha. Nggih, tapi aja terus jadi gerakan tahajud bersama. Nah niku kula ora cocok nih. Wong ora kepengin tahajud kok dijak napa? Tahajud. Kula nggih nate dipamiti Gus ana tahajud bersama. Cangkem ora usah. Wong sing ngeloni bojone yo lagi ibadah, bocah ibadah sing ora enak ngene lho. Mergo jare Nabi wis jelas wa fi buti ahadikum sedekah. Tadi kowe iku malah lucu. Wes ibadah kok bocah apa? Ibadah. Jadi sing ngeloni, lho ngeloni ra kudu ngeloni bojo, ngeloni anak iku ya napa? Ibadah. Takokno ruhen. Nak ngeloni bojo gak di masa depan ngeloni apa? Anak. Ngeloni anak nggih napa? Ibadah. Ning omah njaga anak bojo timbang dhewean nggih napa? Ibadah. Mulane kula nu rapati cocok nek ana tahajud bersama. Oleh tapi aja dadi gerakan. Nak sing pun nglampahi nggih monggo. Sing umate seneng nggih monggo, itu tetap baik. Tapi baiknya bergantung sejauh mana ini tidak dimasalkan. Sekali dimasalkan tetap tidak baik. Karena nanti punya akibat yang sedang baik diajak baik yang lain, dari baik nikmat menjadi baik gremeng, itulah itu perkara kan. Hanya orang kan sepakat kan nak ngumpuli bojo ibadah. Kabeh ulama sepakat kan. Dan itu penggemarnya banyak. Terus dijak ibadah yang penggemarnya sedikit. Dasar imamnya ra cocok lah, itu kan resiko agama dikomentari kan tinggi. Makanya tidak usah dimasalkan. Sing kelon ya keben, sing turu gitu apa? Keben karena turu ki ibadah kan. Turu niku mari ra maksiat. Wong zina mergo apa? Mergo ora turu. Wong maling mergo ora turu. Wong ngrasani wong mergo ora turu. Mulane kula nate cerita teng ngaji niki ana ulama wali. Saking seneng ibadah nganti janggal. Ana gak wali sing makome kaya aku. Dituduhno wali sing saurip-uripe kok turu kecuali salat fardu. Yaiku wali sing setingkat kuwi. Mboten trimo Gusti tapi niku kok turah turu ya takokno sesuk. Kena apa kok turah? Jebule tak takoki kena apa jenengan turah turu? Ya wong turu ora iso maksiat. Tapi nak kowe poso tahajud jenenge wong melek tepatine nduk ndi-ndi tetep paling selamat ku apa turu. Akhirnya ngakoni jebule alim kuwe lah ya dadi turu iku iso dadi wali. Ke wong turu ora ngarah zina, ora ngarah maling, ora ngarah ngrasani wong. Dadi mulane akeh wali sing berangkat saka napa turu. Mulane Ashabul Kahfi ku wali sing kramate ku turu suwi. Mergo turu iku nak tepak. Niku iso dadi napa? Wali. Mulane kenapa kramate Ashabul Kahfi napa? Turu. Tapi aja tiru. Iki cerita ilmu, dari ilmu ora kudu setuju niku niki ilmu. Difaham ya dados. Kula piyambak pribadi belum pernah tahajud jamaah sama istri saya. Kula piyambak jarang tahajud. Tapi memang saya beritahu kalau sholat-sholat yang kesunatannya itu tidak jamaah, sebaiknya jangan dipaksakan jamaah. Karena kadang fadilahnya disirron. Kalau baleni malih seperti sedekah. Kalau zakat wajib itu sebaiknya diumumkan supaya orang tahu bahwa dia sudah melakukan kewajiban.
Tapi kalau zakat tidak wajib, sebaiknya sirron, sebaiknya rahasia. Begitu juga sholat jamaah itu kenapa baik di sholat fardu? Karena kalau yang tidak jamaah kan dikira dia tidak sholat, makanya kesunatannya sholat fardu nomor jamaah. Tapi selalu potensi riya, sum'ah, pamer itu ada, sehingga ada sholat-sholat yang dari awal didesain supaya tidak kelihatan orang, yaitu sholat nggak usah berjamaah, plus baik di rumah. Semua ulama ijma sholat sunat itu baik di rumah apa di masjid? Di rumah. Di rumah, di dalam kamar sama di kamar tamu, ruang tamu, baik di dalam kamar. Bahkan Nabi nyebut sholat fiko ibaitiha, di kamar paling dalam. Nah, bagaimana mungkin sholat yang sudah didesain sirron begini, misalnya kayak tahajud, disunatno bengi-bengi ben ra wong roh, disunatno ning jero kamar ben wong ra roh. Jebule jamaah kan jadi aneh kan. Tapi kan nentang ya goblok, barang apa kok mbok tentang. Ya tapi kowe tenanan ya goblok kok ora sunah Nabi ku, Pak. Mulane nggak boleh takok itu yang jenengan takok kok ngubang bul. Makanya aku wong alim dadi bingung. Bingungnya iku mergo akeh ilmune ora kok koyo bingungem. Tapi sing jelas peminat ibadah kelon itu lebih banyak. Ini mau saya mesti ini. Karena Anda harus sepakat kan kelon itu apa? Ibadah. Kita sepakat kan. Dan itu peminatnya banyak. Itu sekali ada pengganggu pasti dikomentari tidak baik. Padahal pengganggu yang ngajak tahajud. Itu akhirnya kan tahajud jadi korban dikomentari gara-gara pengganggu. Nah itu yang saya tidak senang. Dieling-eling. Kalau Anda orang soleh, kemudian anak Anda pamit mau sekolah di Jerman, pilihan Anda mengizinkan apa enggak? Karena potensi jadi fasik ya tinggi, karena di tempat-tempat masjid. Potensi berdakwah dari daerah yang untuk daerah yang tidak ada dai-nya menjadi ada. Itu mesti ulama itu berdebat. Misalnya punya anak pamit mau kembali atau keluarga. Yang satu cara berpikir optimis. Awal ada dai di beberapa negara Eropa itu ya barokahnya imigran, pekerja, mahasiswa. Dan semua itu bumi Allah, harus ada tasbih, harus ada tahmid. Dan itu harus dimulai dari kemauan atau mengizinkan anak asuh kita ke sana. Tapi di sisi yang lain potensi jadi fasik itu tinggi sekali. Wamana iman pas-pasan. Nah hal-hal seperti ini itu pasti jadi perdebatan. Dan kita harus menjawab. Dan tadi kayaknya di semua Basul Masail Pondok Salafiyah jawabnya pede semua, nggak ada ragu, nggak ada khilaf. Baguslah kalau pede. Meskipun nanti mungkin ada ulama lain yang cara berpikir apa? Berbeda. Sehingga ini saya cerita ya. Sehingga di kitab-kitab fikih, misalnya saya kok hidup di Bali sudah punya komunitas ngaji. Itu kok saya pindah ke Sukorejo sini, banyak ulama yang mengatakan haram karena membiarkan bumi Allah yang sudah pernah ada orang yang sujud kemudian ditinggalkan kosong dan kemudian dikuasai orang yang tidak sujud, jadi dianggap itu pembiaran. Jadi banyak di kitab Qalyubi sarahnya Mahalli, jika ada seorang muslim yang hidup di negara orang kafir, dia nyaman, tidak dapat teror, itu nggak boleh lagi pindah ke negara Islam yang sehat. Karena takutnya li Allah yastau lial kafir tilkal buka, supaya bumi itu tidak dikuasai orang kafir. Jadi ini hal-hal yang para fuqaha itu harus berdebat. Karena ini masalah-masalah furu'iyah. Sehingga mulai dulu ya banyak ulama yang nyun sewu berpolitik, mulai Wali Songo sampai sekarang alhamdulillah yang minat banyak. Mungkin bedanya ikhlas sama tidaknya. Tapi kalau saya pernah dikeluhin utusan dari ya komunitas Islam Indonesia itu dulu itu ceritanya banyak yang dari Kamboja. Kalau dulu orang cerita itu orang Cempa. Itu setelah di Indonesia besar Wali Songo dan Brawijaya 5 itu sudah mulai oleng, itu singkat cerita mereka berpikir ingin bikin kerajaan apa? Islam di Demak Mintoro dengan raja pertama yaitu Raden Fatah, karena Raden Fatah ini putra Brawijaya.
Padahal setelah jadi kerajaan ini era cucu sudah konflik, berebut kekuasaan. Akhirnya sampai jadi Jipang, jadi Jogja, jadi Solo dan seterusnya. Tapi kata Mbah Mun itu tetap barokah kata. Karena orang Islam terus terbiasa mimpin. Sekeliru-keliru sidik, pokoknya orang Islam biasa mimpin. Sehingga zaman Mbah Hashim ya sudah mimpin Masumi, zaman Ki As'ad pengaruhnya besar, sampai sekarang Kiai-Kiai pengaruhnya besar. Nah barokahnya Kiai-Kiai pengaruh besar ini sampai moral jadi ukuran. Misalnya sekarang ada calon bupati kok nggak sholat itu pasti kalah. Jadi sholat itu jadi tolok ukur untuk calon apa? Bupati. Meskipun mungkin punya efek pura-pura sholat, tapi nggak apa-apa lah. Sementing moral ini jadi ukuran. Sementara yang di Thailand, di Patani, itu karena dulu pelajarannya tasawuf, itu orang nggak ambisi mimpin dunia. Tahu-tahu dipimpin. Dan akhirnya nyuwun sewu ya saage Islam-Islam yang dulu terlalu tasawuf karena nggak punya pengalaman memimpin, akhirnya lazimnya konsekuensinya hanya dipimpin. Tapi Islam Indonesia beda, karena kulino mimpin itu akhirnya dari orang Islam biasa menjadi Islam yang sholat sampai Islam yang bisa ngaji itu bisa mimpin negara. Tentu yang paling populer dimulai Gus Dur. Jadi ini sesuatu yang barokahnya istihad para kiai, sementing Islam kulino mimpin. Sehingga di Indonesia itu barokahnya itu, kebaikan itu jadi tolok ukur. Ada orang kok terkenal koruptor atau terkenal nyuwun sewu selingkuh atau terkenal apa itu pasti tidak jadi. Karena moral itu menjadi tolok ukur. Dan itu adalah politik para kiai. Jadi ini saya cerita, dan itu negara juga akhirnya untung karena seleksi agama sama negara itu sama-sama kiai ya bilang negara harus dipimpin orang soleh, negara juga bilang seperti itu. Nah, ketokohan-ketokohan para beliau-beliau ini yang maulah bekerja sama dengan Umarok. Kita tahu dulu Pak Harto ya rawuh ke sini ketika Muktamar 84, rawuh ke Ki As'ad, ketika mau kembali ke Khittah juga dirembuk oleh ulama dan Umarok. Dan akhirnya ini menjadi negara yang alhamdulillah semoga selalu menuju baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Nah, kemudian di sini saya tabarruk dengan Said Muhammad, gurunya Kiai Haji Azaim. Saya mau cerita tentang amaliyah tadi. Saya sebetulnya nggak niat bacakan bab itu, gara-gara ada khataman jumlahnya banyak saya jadi pusing. Ini panitia tanya, khatam betul apa enggak? Iya Gus, khatam betul. Tapi kayaknya saya tidak yakin itu. Karena saya ini kan dari pondok tahfidz itu. Biasanya anak khataman itu ya rodok bodoni itu. Wes dibaca buanter sing nyemak ya mendelok pojok tok. Mergo kebanteren. Nah, akhirnya lafat-lafat yang di tengah itu enggak di apa? Baca. Tapi ya semoga dimaafkan Allah lah. Yang jelas itu enggak. Tapi saya mau cerita ya. Jadi cara berpikir Said Muhammad ini nanti juga saya teruskan di Ma'had Ali. Ini saya baca ya. Di antara yang diyakini madhab Malikiyah, ini saya baca saja teksnya. Jadi ada riwayat namanya, kalau Said Muhammad bahasakan itu Ataqoh Somadiyah. Kalau di Indonesia kadang orang bilang Al-Ataqoh Al-Kubro, yaitu dengan membaca surat Ikhlas. Di sini jumlahnya hanya 100 kali, kila 1000 kali. Tadi berapa teman? 700 juta ini sudah susuk banyak ini. Di sini hanya 40, riwayat lagi 100, 1000. Terus sampai tadi berapa? 800 juta. Wah, ini sudah susuk ini. Itu anak cucu sampean pasti masuk surga itu kalau gitu. Ini saya baca, ini kitabnya Said Muhammad ini. Suratul Ikhlasi wal Itqu minan nar. Akhrajat Tabrani fil Kabir an Fairuz ad-Dailami wa wa ibnu Uftin Najasi. Waqad khadaman Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Orang ini jadi khadimnya Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marratin fi shalat ghairiha kataballahu lahu bara'atan minan nar." Ini hanya berapa ini? Mi'ata marrah. Berarti kalau satu orang itu cukup 100. Tadi sudah untuk 7 turunan tadi untuk orang berapa? 800 juta.
Ya, untuk 7 turunan cukup ya. Cukup. Untuk 7 turunan. Ya, sudah susuk ini sudah susuk ini. Aduh, ribet ini. Nah ini tak cari pembenarannya ini supaya keren. Ini di halaman 188 Abwabul Farad. Warwa Ibrahim bin Muhammad al-Khiyari fi fawaitihi an Hudzaifah marfu'an. Man qara'a qul huwallahu ahad alfa marratin faqad ishtara nafsahu min Allah. Berarti 100, ada riwayat lagi 1000. Nanti tak carikan lagi yang berapa? 1 miliar mungkin. Jangan banyak-banyak. Nah ini saya baca ya. Wa hadzal adatu huwa al-ma'rufu bi ataqatis somadiyah. Wa qad nassa jama'atun mutaakhiril malikiyah ala istihbabi ataqatis somadiyah wa haddu ala qiraatiha wa istimaliha. Minhum Asy-Syaikh Abdus Salam Al-Asmar sak teruse ini. Jadi kullu haula'i istahabbu ataqatas somadiyah ma'atirafi ba'dihim kal Misnawi bi syiddati fi hadisiha. I'timadan ala anna hadza minal fadha'il allati yutasahalu fiha. Faman sa'a yasta'milaha roja'a khusula ma fiha fala ba'sa bidzalik ala syarti alla ya'taqida thubuta dzalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam hatta la yaqa fil kitsbi alaihi. Jadi intinya itu silahkan Anda bikin jumlah sesuai versi Anda, yang penting Anda jangan kampanye kalau itu perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kamu atasnamakan Nabi kemudian jumlahnya sampai 800 berapa? 800 juta, berarti Nabi mengajarkan masyaqqah pada umatnya. Jadi cukup yang riwayat itu di sini hanya 100 sama 1000. Jadi kalau jumlah tadi untuk 7 apa? Turunan. Jadi kamu harus ditutup dengan doa, ya Allah, semua itu bukan untuk saya tapi untuk 7 turunan. Tolong catat ya Allah. Karena itu. Jadi artinya gini loh ya, orang Indonesia yang sering mempraktekkan ataqah somadiyah itu bukan tanpa dalil. Ternyata dalam madzhab Maliki, saya masih ingat ketika mbah saya kandung, bapaknya bapak, asmane Mbah Nur Syam, itu wasiatnya minta dibacakan 4.000. Yang baca pas itu ya bapak sama anak-anaknya. Dan kemudian alhamdulillah zaman akhir itu mulai agak ngawur. Kalau ada acara itu wong liya kon maca anake mlebu metu gak melok maca. Itu keliru, saya jamin itu keliru. Saya sering kalau mimpin di rumah, kalau yasinan di tonggo-tonggo kok anaknya gak maca, saya keluar. Bapakmu wong liya kon maca, kata saya gitu. Jadi itu menurut saya itu yang jelas, saya sampai ngisi begini. Yang ada riwayatnya itu idza mata ibnu adam in qata amaluhu ila min salasin shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi awaladin sholihin yatullah. Itu tidak ada di hadis au kiyayin sholihin yatullah kata. Yang ada itu awaladin apa? Sholihin. Jadi anaknya harus ikut, kalau tidak ada usah kata. Akhirnya anaknya dawuh nggih Gus nggih. Wah, akhirnya tak kei jagung paling akeh, kula mendhet sithik. Wong aku ora anake kok. Kadang-kadang enggak, orang lain baca buahnya anaknya mau mlebu metu mau enggak no tamu mbek rokokan. Itu harus ditobatkan itu. Keliru itu. Karena nasnya bukan awkiyayin solihin tapi awaladin solihin. Ini bukan provokator, ini memang ya harus seperti itu. Nah terus tentang tadi la ilaha illallah yang didawuhkan Gus Azaim, la ilaha illallah itu penting sekali. Cuma saya mohon itu dielmoni lah. Jadi dulu kalimat ini menjadi spesial karena dielmoni, karena dimulai dari fa'lam annahu la ilaha illallah. Terus hanya ayat tuh wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Saya ulang lagi ya. Terus hanya ayat tuh wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Makanya menurut mazhab Sadili, kamu disuruh baca la ilaha illallah dulu, jangan istighfar dulu. Saya ulang lagi ya. Dalam mazhab Sadiliyah itu la ilaha illallah dulu, nggak boleh istighfar dulu. Alasannya masuk akal. Orang yang kafir 70 tahun itu sekali baca la ilaha illallah itu langsung yughfar lahum ma qad salaf. Sehingga la ilaha illallah sendiri sudah punya kekuatan supaya dosa kita diampuni. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Cara menghentikan kekafiran gimana? Dia melafadzkan la ilaha illallah.
Ini kalimat yang begitu saktinya sampai orang yang kafir puluhan tahun itu dosanya semuanya terhapus hanya karena melafadzkan la ilaha illallah. Nah, makanya kata Abdul Hasan As-Sadili, wastaghfir li dzambika ay bihadil kalimah. Seseorang sah di istighfar itu kalau melafadzkan la ilaha illallah. Misalnya ada orang kafir mati kafir, sah nggak anak cucunya mengistighfari dia? Tidak sah karena belum melafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata Abu Hasan As-Sadili, wastaghfir li dzambika ay bihadil kalimah. Sehingga lafadz ini spesial betul. Tapi kadang-kadang beberapa mursyid cara berpikir lain. Ini kalimat thayyibah harus dibaca orang suci, sehingga mendahulukan apa? Istighfar. Untuk supaya pas ngelafatkan kalimat thayyibah sudah dalam keadaan apa? Suci. Itu juga masuk akal. Tapi secara meyakinkan saya sendiri lebih mengikuti manhajnya Abil Hasan As-Sadili karena alasannya tadi, yang kafir puluhan tahun saja langsung luntur dosanya karena melafadzkan la ilaha illallah. Artinya la ilaha illallah sendiri sudah bagian dari istighfar. Nah, ya tadi buktinya fa'lam annahu la ilaha illallah terus wastaghfir lidzambika walil mu'minin. Jadi orang sah diistighfari itu setelah dipastikan sah tauhidnya. Jadi setelah tauhidnya sah yaitu la ilaha illallah baru sah apa? Diistighfari. Sehingga orang kafir, seolah lagi orang kafir yang mati kafir, anak cucunya tidak boleh apa? Tidak boleh menistighfari. Terus saran saya kedua, la ilaha illallah itu filosofinya itu nafyun li uluhiyati ghairillah wa isbatun li uluhiyatillah wahda. Filosofi la ilaha illallah itu gimana? Menafikan semua selain Allah itu tidak Tuhan dan hanya menuhankan Allah semata. Nah, itu caranya gimana? Caranya kita harus terbiasa ini, karena tadi saya dibilangin panitia ini rata-rata mustameknya atau mustamiatnya ini santri. Caranya gimana? Dilatih pakai logika. Saya berkali-kali cerita kalau ngaji, saya sekaligus kampanye. Allah itu Tuhan yang begitu fair. Untuk menjadi Tuhan, Allah mempersilahkan, ada kualifikasi Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulane ngaji, mbek wong alim urip, aja ngaji mbek wong mati. Nah, ngaji mbek wong mati iku terus kowe sok-sokan wali, boleh mau golek akeh ngono wae. Ci mbek wong urip. Soalan wali-wali mitos itu lang mau mati urusane wali ora urusan paham nggih. Urusane ngaji mbek wong urip ngene iki engko nek entuk ya didol, nek kepayon ya alhamdulillah. Wong donya iki apa? Donya ya kudu entuk wong apa? Hafid yo payu. Mubalek yo payu, perdukunan yo payu. Ya enak ning dunya gue enak pangeran uji apiane. Apa didol kena ning dunya. Allah karim. Kok nak tahajud itu munajat mbek pengen Gusti jenengan cek apiane. Agama iki barang sakral jenengan dol jenengan barno mawon sing ketol. Cara aku dadi malaikat azab ha. Wah. Mulane ra dadi perkarane mangkel tenan cara kula. Oh, baik didol. Lho jin ngono lho perdukunan jin. Kedua didol iso. Ngono ki ono sing jaga. Kula nate wawancara mbek tukang jaga. Lho niku piye? Iso nerangno, Den. Wah seruat pokoknya dunyaku. Iya bisa didol gitu. Gudel ya saya gudel. Kontrak ya. Oh iso kabeh dunya. Agama ya kena ya padha kena kabeh kena. Subhanallah. Repot. Ya saiki jin balenen. Dadi nak ngono sama iku ya ora mesti maknane sing koyo diceritakno mau kiye desa sing kriyat-kriyat. Tok. Nah itu paling angel yang ulumul Quran. Apakah lafadz itu ismiyah, apa lafadz itu wasiyah? Nah, kita sebagai orang yang nekuni Quran, maksudnya kita itu ya kita semua lah. Kue barang sing jalalan gue wasawi. Jalalan. Lo kalau orang sering diskusi mulai nyun sewu Mbah Mun anggere diskusi tafsir ya kalian kalau anggere ngendikan tafsir seringnya. Kalau ditutono tafsir beliau sing aneh-aneh. Bukan apa kita sing pantes dijak bakas boten perkara pilih-pilih murid itu boten. Misalnya bakas kuwi apalah mabadik. Terus piye ngawitine bakas ku konti wong. Quran rapal tak kok hadis ora apal.
Apa lho apa jal-jalut? Kan ora ono hubungane. Ambek diskusi ilmu apa? Tafsir. Gak nyambung. Ya tak terangno. Nah, insun juga sama. Insun itu orang yang potensi lupa. Welalinan jenenge insun. Nah, sekarang syaiton itu mutamarrid, syato atau syatona, ada yang bilang syatona, ada yang bilang syato. Nah, syato berarti nunnya zaidah, kalau syatona berarti nunnya apa? Asli. Kullu mutamarridin sama syaitonan. Nah, ini sing ngaji Jalalain iki iso wae setan kabeh. Ketika kowe mutamarid ala Allah, gugat pangeran. Kenapa Gusti ada orang lain jenengan takdir dadi kiai, dadi habib, dadi wali kula kok tetep wis melarat ora habib, wis melarat ora kiai. Penggugatan terus pada Allah jenenge setan. Nah disebut wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni, setan manusa dhewe. Fakullu mutamaridin ala Allah yusamma syaitonan. Jika kena muni auzubillahi minasyaitonir rajim, asline ya auzubillahi min syarri nafsi. Lah karena mutamarid. Nah, ini disebut sayatinal insi. Tapi ketika setan itu makna ismiyah, dia punya nama tertentu untuk kelompok tertentu. Ya kita ini pasti tidak setan. Alhamdulillah kan. Kita ini pasti tidak setan, tapi dengan makna ismiyah. Tapi masalahnya kata setan tahu digo pangeran makna wasfiyah. Mesti gue mlebu. Nah, itu disebut sayatinal insi wal jin. Setan-setan manusa lan setan-setan jin. Semangatnya apa? Setan jin itu senengane nyesatno wong. Manusa luwih nemen. Sesat-sesate dhewe ngajak-ngajak wong. Melarat-melarate dhewe ngurbano wong liya. Isane agama mau iku wis ngomongno. Sing untung ndekne agama ora untung. Nah, kok untung dia mau ilmu rong ayat dienggo ngalor gitu. Mulai nyai nganti mati. Ya. Mulai nyai nganti mati. Lah nang ini 20 tahun. Berarti wong Islam mau dikenal ayat loro itu. Jadi itu kan repot. Jadi lah iku sing angel pernah. Ndak ada penulis tafsir atau penulis tafsir kecuali bingungnya urusan-urusan ngono. Ya tapi akhirnya ya ora bingungnya barokah wong duwe insting, duwe nurani. Ya dalah ya do iso, kaya ngene iki sing ngaji-ngaji ini kan asline ya ndak sealim sing peneliti, tapi ya iso. Terus disimpul pokoke Islam ngokon apik ninggal elek. Wis iku bener. Wis ora usah tok titik pokoke Islam ngokon apik ninggal elek. Wis gak penting, mau iki wasfiyah ta ismiyah ora penting. Gak penting. Nah saiki kok mubalek gak balik nih mubalek. Dhisik kata mubalek itu sakral. Mergo mubalek orang yang menyampaikan agama Allah dengan ikhlas. Ismiyah. Sehingga mubalek dhisik keren nabi mubalek. Nabi ngendikan ala hal balaghtu. Aku es nyampaikno. Balighu anni walau ayah. Tapi saiki mubalek itu namanya sudah ismiyah tapi ganti generasi. Angger wong geleme mulang kok ngenteni dikei panggung. Ya, apa mulang yang ngenteni dikai panggung. Ngenteni disebut Soibul Fadilah wal Karom. Dhisik ku yo ora anggere wong kangen pangeran terus wong liya diulang, ketemu petani ning dalan yo diulang, ketemu wong melarat ning dalan yo diulang sak kecekele. Saiki wong apa mulang yang ngenteni yo gekno panggung. Panggung iki ra pas gremeng. Son sita merah pas yo gremeng. MC ini salah nyebut Soibul Musibah ngamuk. Gak misalnya MC ini rapat ayu kan geremeng gak misalnya. Gak menarik, baliknya kelakuan ngono. Jadi itu ada pergeseran nama. Iku wak tunggale kaya riyen Salafi. Kulo jek emot pondok-pondok kita itu bangga disebut as-Salafi. Nah saiki kiai-kiai muni Salafi mantul. Mergo maknanya sudah pergeser. Isi al-ma'had as-Salafi yo keren. Saiki muni Salafi yo. Haula iku napa? Ya ora usah diterang pokoke haula iku. Masa diterus. Nah, itu yang repot. Lah kita ini kan neliti ya, mulane kula nu sering diceritani bapak. Sok kowe ngalami zaman sing ora kaya zamanku itu berkali-kali. Mungkin sampai cara bahasa kasarnya nganti bosen. Mulai kula latihan kiai sampai wis dadi kiai yang paling sering. Sok kowe ngalami zaman sing ora kaya zaman. Justru itu bapak dorong saya tidak harus sepersis beliau.
Tapi kadang-kadang wong awam iku fanatik, putrane yai kudu koyo Mbah Mun, putrane Mbah Arwani kudu koyo Mbah Arwani. Padahal beliau-beliau malah yang pesen, kowe iku ngadepi zaman sira koyo zamanku. Mulane kowe ya aja koyo aku. Semangatnya sama, tentu al-maqsudul azam sama, sama-sama mulang umat Kanjeng Nabi. Tapi tetap modelnya kan beda, wong zaman. Kowe lah misale wis ngene iki lho sing seneng kula. Dhisik wong seneng kiai ya go kula, mulane dhisik istilah wah kiai gulane akeh. Waktu dhisik ku kager kiai iki selek apa gula. Toh pidato pakai gula gremeng gak kira-kira. Ngenteni gula. Apa? Ngenteni gula. Oh iya. Mesti gremeng. Musra zamane ya. Dhisik ujene pidato ning desa-desa gani pitik, bebek, telo, wedhus ya. Gedang ya. Jajal toh gani ngono. Jadi itu perubahan. Nah, sing paling parah iku ning fikih. Dhisik iku makruh iku faqal haram. Jenenge makruh iku. Dadi ngene wa yukrahu al kufru wa zina ngono. Takbir dhisik. Wa yukrahu al kufru. Mergo maknane makruh dibenci Allah. Ya berarti kafir iku ya makruh. Mulane Allah ngistilahno ijek wa karroha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Wah tapi ning fikih saiki makruh dunal haram, apa? Jadi haram itu ekstrim, makruh itu di bawahnya. Kayak rokok itu jenenge makruh. Tapi pernah ada periode makruh itu faqal haram. Ya wes, iya, kenapa bedung piye istilah. Mana kalau dari sekian kenangan kalau bebas Basal Mahfud ngendikan al kiai ismun lil alim al alamah lahu akhlak. Bahasa Arab juga ngendikan. Dhisik kiai iku ismun likulli alimin alamah lahu akhlak. Tapi kiai sekarang iku sanger wong pidato jenenge kiai. La makna lah iku ora ono maknane. Wis pokoke anggere wong ngono iku rai ngono iku jenenge kiai. Dhisik gak kiai itu nunggu sekian status. Andene alim alamah cek lahu akhlak kata. Lahu akhlak ora duwe dhuwit angel temen nerang. Ora pati kedonyan. Angel temen nerang lahu akhlak wae. Lan kula ngaji wae, mulane kula ora seneng sowanan. Ora kok sok-sokan ikhlas. Kuwat. Ruwet. Ya soalnya kita ambil 100.000 jaluk swarga. Mbok sing nyalami 1 juta njaluk dadi bupati ku cek larang jalukane ku cek. Reno-reno. Ora iso salam tempel aku dulur ruwet. Lagune apal. Aku nyai wis pengalaman bel lagu lagi. Ngaku-ngaku. Ah, semoga saiki ngaji titik apa? Oh, ruwet. Keluarga besar ya. Jadi eling-eling lafat-lafat sing ning Quran iku ana wasfiyah, ana napa ismiyah dan itu ndak pernah. Quran juga sama. Quran min haitsu innahu makruh iku darani Quran. Mergo makruh dibaca. Wa min haitsu innahu maktub memang ditulis disebut hamim wal kitabil mubin. Wa min haitsu innahu fariqun bainal haqqi wa bainal batil. Quran itu misalkan hak dan batil. Sumia furqanan dikatakan apa? Nah, karena furqan itu secara wasfiyah itu pemisah hak dan batil, maka Taurat juga namanya furqan. Dan disebut walaqad ataina Musa wa Harunal furqan. Ora kok furqan Quran kayak kita 30 juz, tapi Musa lan Harun tak kei furqan. Iku al-fariq bainal haqqi wa bainal batil. Ya maksudnya tak kei Taurat. Itu berarti makna apa? Wasfiyah. Ana kayak utuh sing syukur tau ngaji gini, ben waras sithik-sithik. Ora men janjene roh raimu swarga, ngrungokno majelismu swarga. Oke, ini dhewe ora jelas swarga. Ojo ngono, niai iku ojo. Ayo ora apa-apa ngono ora apa-apa. Mergo lah itu yang jadi kula nerangno detail sekaligus nekan lah, nekan. Wong sing nekuni Quran ora usah kecangkeman. Ngaji Quran iku angel. Kita kudu apal kuwait. Kula nganti sakniki sampai lali mbok khatam iki maca kuwait asase Sayyid Muhammad tentang ulumul Quran. Saya maca Itqan, maca Al-Burhan. Saya gada kenangan panjang dari Mbah Mun, dari bapak, dari orang-orang ahli Quran. Saya kanjanan Profesor Quraisy, Pak Said Akil Munawwar. Banyak teman-teman yang niku mawon kaya ejek kurang, ejek ngalami kasaf.
Nah gue mau gue terjemah ruwet. Tapi ya kalau yang ngergani seneng ning Quran tak regani, tapi ra usah fatwa, seneng tok wae, ra usah fatwa. Makome makom seneng aja makom fatwa. Ya senenge kudu regani. Lah timbang kowe ya malah ya ora paham ya ora gowo terjemah, malah ape gowo apa. Nggo. Eling-eling, itu paling angel ning ulumul Quran. Nah, kamu tidak bisa terus mentang-mentang kamu suka ismiyah mesti ismiyah. Buktinya Nabi Musa Allah ngislahno walaqad ataina Musa wa Harun al-Furqan. Padahal kita bilang Furqan identik dengan Quran. Tapi nyatanya Musa dan Harun disebut dikasih Furqan. Nah, Injil juga sama gimana, Mansur? Pernah dalam sebuah hadis sahih. Ketika Allah nyifati hadhil ummah, napa hadhil ummah? Iku Allah ngendikane di antara yang dingendikane kan Nabi Muhammad terus dipuji-puji pangeran gini-gini. Di antara umatnya dipuji bi ana jiluhum fi sudurihim. Apa? Ana jiluhum fi sudurihim. Mulane umat Nabi tenan kudune aku, kudune Ki Mansur ngapal-apal Quran. Di antara khase hadil ummah iku ana jiluhum fi sudurihim. Qur'ane iku ning atine. Iki ra niat ngenyek cerita wae. Dadi normale umat Nabi sing mendapat status resmi iku sing atine iku apal Quran, ana Qur'ane. Normal, maksudnya iku bener-bener normal, iku bener normal kalau dadi umat Nabi normal. Tapi kowe kan ahli balaghah. Lah tapi kok lu ge Quran, Gus? Wal asli ge Quran. Lah niku kula apal. Wes alhamdulillah le saune. Tapi ngono iku tetep mukhtalaf alaih. Maksudnya sing mesti disepakati ya sing apal 30 juz. Sesuai kali. Tapi ya ya ora usah diterusno. Sok ngono. Asline ngono. Asline soalnya ngono. Jadi termasuk khosiyatu hadil ummah wa ana jiluhum fi sudur. Lu pancen aneh tenan, Quran jan aneh. Kowe ngapal Quran sak lembar ora iso hafal. Mau sak lembar. Quran 30 juz. Wis diwaca war. Khatam. Ono sing saking larise dina pindho ge Mansur. Bolomu sedina dina sing pindho. Lho dhewe kok akeh. Niku Mas, aku saiki laris dina pindho. Tapi sayang Mas wong desa kabeh sithik ya. Senenge nek sing undang ngombelah. Mergo luwih apa? Akeh. Ya ono rayu niku ya ono wong akeh. Ya konser ya. Ya dadi ana jiluhum. Dadi artinya fakullun minal Qur'an wa Taurat wal Injil iku iso menempati. Jadi yanzilu kul wahidin minhum manzilatal akhar. Dadi mergo kabeh di semangat kitabuh, napa di semangat jadi saling bisa diganti. Mesti bisa diganti mergo istilah itu kadang podo-podo dengan makna al-farik, no? Al-farik. Tak balene ya. Summiya Qur'anan li annahu makruh wa maktuban li annahu maktub, memang ditulis. Terus Quran diarani meneh disebut ayat. Bal huwa ayatum bayyinatun fi sudurina. Saiki jin ya ngono. Diarani jin mergo ora ketok. Angger ra ketok ya jenenge. Nah, mulane ana illa iblis kana minal jinni. Dadi maknane ya kana ana sapa iblis iku minal jinni setengah saking makhluk sing ora kena didelok. Aja mbok maknani jin sing ismiyah. Nah, mbok maknani ismiyah ora repot illa iblis kecuali iblis padahal iblis iku master sing paling awal. Kana ana sapa iblis minal jinni turunan jin kan jadi paradok kan? Saiki jin mbek iblis tuwa ndi? Tuwa iblis. Iku pentingnya ngaji. Dadi kowe roh mana yang Allah ngendikan itu ismiyah, mana yang ngendikan wasfiyah. Nah kayak Tuhan mau balik, itu jelas wasfiyah. Kau yang berwong pahpo nyampe no agamane pangeran jenenge mau balik. Wasfiyah. Nah mana ismiyah dhisik mau balik ku wong top. Wong top wis. Man balagha anillah. Ora but apa aku. Ya kaya kiai alim dhisik. Kaya sinten Saiban Ar-Ra'i dik nangon wedhus. Yang wedhus tenan, tapi sing dialimno ndekne iku akeh angon wedhus, kancane do ngaji. Hatta Imam Syafi'i nak iskal niku marani Saiban Ar-Ra'i. Diskusi. Kok gelem balik saiki ra gelem. Ngomong nang hukum ngenteni panggung. Miki api MC ini kudu muni Saibul Fadilah wa Sa'ada wal Karomah. Aduh, masyaallah. Tapi ku yo mau balik, tapi ku bawa wasfiyah apa ismi.
Boy. Tapi kalau suwun siapapun yang sedang jadi mubalek wasfiyah itu rubah sidik-sidik ke ismiyah. Ya semakanya maksudnya ya ning panggung ya pidato, tapi ning omah ya mulang. Jadi fair. Ana takoki pangeran. Takoki pangeran, "Kuwi pidato kok ngene-ngene." Kula tapi teng omah nggih mulang Gusti, ning sawah nggih. Mulang ketemu ning dalan nggih. Ora kok mulang ngenteni ana panggung. Boten kritik pancen ngeling noven kersane kabeh diridani Allah Subhanahu wa taala. Yo kudu golek ridane pangeran. Gelem ra gelem. Dah dong nggih. Dadi mbon. Lah sekarang jin yang di sini itu jelas ismiyah yang sekarang dibahas. Yang sekarang kita bahas itu jenis jin ismiyah. Ada kelompok tertentu yang metuki Kanjeng Nabi. Nah ini di sini jelas ismiyah, nama? Karena Bu arani jin ini serah kena, wong dia ketemu Kanjeng Nabi. Berarti kan bisa dilihat sudah. Paham ya? Ya sudah ini kelompok tertentu sing wis ya wis pokoknya ngono iku. Nah, terus kelompok tertentu wis iman mulai zaman Nabi Nuh. Yo tahu ngaji usul fikih, dadi jin dhisik yo ngaji sing pinter-pinter yo alim. Ono tau pondok bareng. Ono yo ana sing NU macam-macam, ono sing Muhammadiyah macam-macam. Mboten iki kula terangno ben sampean ngerti. Tak waca mawon. Betapa mereka itu pinter. Iki rungokno mawon. Kira paham lah pokoke rungokno. Kanjeng Nabi tahu dipethuki jin. Iki ketok anak jin yo ngerti usul fikih, ngerti dakwah, ngerti jin sing iki maksudnya. Ya jin sing iki sing. Ya. Dadi ana iki cerita-ceritane kitab ki ngandel ya kena ora ya kena ngono emu. Kowe nentang ya ora ngurangi derajat kitab iki. Kowe duka ya ora nambah mulyane. Wong ora penting apa? Nabi pas di Madinah untuk indan Nabi wa bi zahiril Madinah di depan umum. Isbaq aqbala syekhun yatawakkau ala ukasi. Faqala Nabi innaha lamisyatu jinniyin. Jadi Nabi ketika roh mlakune ke Mansur muni iki mlakune apa? Jin. Niki teng niku nggih Mansur. Teng kitab Futuhat Ilahiyah, teng kitab Futuhat Ilahiyah. Mbok golek ide wae nang sarah iki tentang masih tentang jin. Tapi tak wacana ben kok kowe nang golek ning omah wis tau paham apa. Engko laline ra apa biasa. Sesuai rencana Tuhan al-insan mahalul khata'. Faqala Nabi innaha lana ghamatu jin. Faqala saya ajal ya Rasulullah. Faqala Nabi min ayil jinni anta. Kowe jin kelompok endi? Terus qol ya Rasul inni Ham bin Latis bin Iblis. Jadi generasi kepiro? Faqala lahu Nabi la ara bainaka wa baina Iblis ila abawaini lho. Kowe iblis mau kacak wong loro tok. Jadi lucu jane. Wah keren, maksudnya keren itu tua banget kan. Qala ajal ya Rasulullah. Faqala lahu Nabi kam ata alika minal umri. Qol akal tu umrad dunya ilal qalil. Untuk khina kutila Habil gulaman. Zaman Habil dipateni kula mun ngertos. Kula roh agama didol terus urip. Gak cerita biasa. Soalnya walhasil terus cerita. Terus walhasil terus dene cerita terus di antara kegiatan itu wa urisu bainal anam. Kula niku tukang gawe konflik, spesial pembikin konflik. Gaduh ge onar ya ge onar. Faqala Nabi bi'sal amal. Kelakuan cara bi'sal. Ayo ngono sing pakar-pakar jin ngono. Ya ini intinya Futuhat Ilahiyah ya tentang ayat nih tentang. Ora mbok golek ini kitab ora ono nyalano. Gus piye ngono ora ono. Kalau nak pulang kamarnya tak ilingi bapak niku suwayange balbe umat terus. Nek ana wong awam terus muarung terus mercingkrang radi dhuwit bapak seneng. Lah siapa sing gede kok kalah mbek wong iku. Wong kok senenge ngono maksudnya. Medingkrang ning warung ambek rokokan. Ijek ngenteni nomor jare wong kompol. Bariku terus moro pandangan yo. Moro pandangan kan dhisik ra ono telepon to ngenteni bis malam liwat ya. Menang brisok dijawab. Wong kok mulyane kok. Ngalah-ngalah kiai. Wis melarat ra di dhuwit sing dikhayal dhuwit gede. Wong kok mulyane. Terus bapak ngene kuwi umat Kanjeng Nabi ya. Juga muga tuane tobat. Sik kakek tobat. Saiki do tobat ora ngaji aku dhisik bapak sing loro itu. Wis itu SD. Nah ate lho Gus. Wis ane pun bot. Wis tobat mergo serono. Perkara ada SD tutup ora kok perkara. Sesumat sing kumat guys. Bi'sal amal dewe Nabi kok bi'sal. Faqala ya Rasulullah iki wis Islam. Da'ani minal itab, minal atab.
Mpun nabi ojo senengane kok nyalahno. Mpun ampun dibakas. Dadi nak jenu yo karo elingno nabi. Nah, fa inni mimman amana ma'anu. Zaman Nabi Nuh dadi nabi kula siman. Wa atabtu fi da'watihi. Iku kan nunjukne dhek usul fikih. Ketika Nabi Nuh muni Rabbila tadzar alal ardi minal kafirina dayu. Jenengan nabi model apa enak wong pasut-pasut entek. Debat ambek Nabi. Lha berarti ra iso ngaji. Mulane wa atabtu ala dayu kula ora cocok ambek metodene Nabi Nuh keren. Terus Fabaka wa abkani. Akhirnya padha nang iya wis ketun. Dadi lucu kan? Saya iki cerita ya Rasul. Jadi mau gue ada di kiai, bebora kok kitab iki sawangannya kenal jin niku. Wah. Terus orang mau keblodrok nganggep kowe iku wong kondang. Terus untuk orderan. Ya alhamdulillah napa. Mbon aku lho niku kiai apian, mboten ngarah kula gugat pun sakune. Kula niku wis mun munajat mbek pangeran. Ilmu ku ditolak arep ya. Sementing mati nabi, sementing aja digo kumat apa. Jadi jelas ya. Jadi zaman itu Nabi Nuh mau dikomplain ambek jin tertentu sing ra seneng model dakwah habisi no. Iku Nabi Nuh kan nate gadah donga maksud cara Jawa Rabbila tadzar alal ardi minal kafirina dayar. Waqal wawahi inni laminan nadimin. Ini nunjukno melane syariate Nabi Nuh iku mansukha ning bab habisi. Buktine Nabi Nuh piyambak gedun. Ya terus diriku cerita, Fauzi debat mbek kula, dekne nangis terus dekne ngaku, aku dhewe getun. Ben sing dakwah ngedol iku ya muni ngono ha, getun. Apa ya? Getun. Ben sing ngedol-ngedol dakwah iku ya getun. Tapi ora ngedol ya getun kok ora suka-suka. Dadi sing ikhlas ya getun kok ngene-ngene wae. Dilewati. Getun ndi ke Mansur sing ikhlas sampe sing ngedol ya? Getun ndi? Lho aku ikhlas makmur. Ojo contohnya aja aku. Loh, nak wong keramat ya ikhlas kan tetap makmur. Sing latihan-latihan iki. Sing latihan ikhlas kan malah jebret-jebret sampe pangeran. Diuji sik apa? Diuji terus geton ikhlas terus overacting biasanya. Oh, contohnya aja wong keramat ya. Geton ndi men wong ikhlas mbek wong ngedol aku. Nak ning akhirate jelas geton sing ngadol lah wis jelas. Akhirat lho. Geton ndi geton? Sing ngadol, Gus. Sing ngadol ya? Ijma ya? Ya wis mbah lho ora mau ngomong. Rara. Ya iki mau cerita niki teng kitab. Sampeyan ora usah takoyo hadis sahih ta ora. Sing penting dibener ulama kowe kecangkeman temen. Yang jelas mulane dekne seneng Ki Mansur mek Kanjeng Nabi. Mergo cara dekne metodene cocok. Apa mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun cocok. Kula menangi Nabi Nuh, kula kritik carane dakwah habisi kula kritik. Barang kula kritik dekne nangis. Terus jawab, "Wallahi ini laminan nadimin." Aku dhewe getun jin. Dadi soal hasil ya lucu debat. Cerita. Terus cerita teng kitab. Walaki itu Ibrahim wa amantu bih wa kuntu bainahu wa bainal ardi isrumiya fil manjanik. Wa kuntu ma'hu finnar. Ketika Nabi Ibrahim diuncalon ning geni, kula sing nampani. Sing ngancani sing nampani. Ini kan gak kepanas materine bodoh. Tenang ae jare. Kula ada cocok di murid jin ya, engko nak dicemplungno geni ya iku kan apa? Tampani. Nara di dhuwit kon golek napa jadi terkenalin iki. Gak masalah. Mas ya. Iki lho mantan-mantan. Pokoknya dina iki eling-eling tanggale hari ngaji wajin. Ya kan kenale perkara ngaji jalalan ra. Terus wa kuntu ma'a Yusuf id ulqiya fi ghayabatil jub fil jub. Fasabatuhu ila qari. Dadi Nabi Yusuf dicemplungno dekne sing nampani. Pokoke wong apik lah den. Mulane pas wonten jin iki sembrono bareng dekne dia amuk Nabi Muhammad kon godekne penggaweane adu-adu. Terus diloroi ben Nabi. Kelakuan kok ngono. Sele Nabi ojo delok saraku tok, aku jadi prestasi. Oh, nek jin iki. Andene takoki lha saiki kegiatan apa? Kula tukang adu-adu. Terus Nabi ngendikan biksal amat. Kelakuan kok ngono. Nabi stop riyen Nabi. Ojo delok saraku tok, delokno apikku terus cerita apike. Berarti kena nyebut ABM terus ya rodok kaya iki.
Randa. Kecuali makomnya wis makom wali. Iku soleh nyebut manakibu napa nafsi. Jadi ning Quran ana babu dzikri rajul manakiba nafsi. Wong oleh nyebut kelebihane awake, asal niate ora sombong. Nabi Sulaiman muni wa utina min kulli syai'. Saya punya apa saja. Nabi Yusuf ketika kepengen jadi menteri ketahanan pangan muni ij'alni ala khazainil ard. Muni bi inni hafizun alim. Aku iku kena dipercaya. Jadi wong oleh nyebut kelebihane nak pancen layak. Jadi Kiai Mansur kudu ngomong, apa laku ya fasih aku dibangun iku. Nah nek ngono malah wong liya ngaji sing ora fasih. Jadi yo kadang wong kudu ngaku, ora apa-apa namanya. Apa ya kaya ngaku, aku asli Al-Jufri. Nah ana wong sing iddia, napa? Iddia. Jadi nertib. Aku ahli tafsir. Nah ana sing iddia orang ngerti tafsir, tapi aja krana hadzun nafsi, mau mengembalikan pada suatu sing hak. Apa sing apa? Hak. Kok kabeh nggih profesional. Kok kabeh nabi yo ngaku keapiane. Ya sing terkenal saiki ya eling-eling Nabi Yusuf muni inni hafizun alim. Semua nabi muni ngendikan inni lakum nasikhun amin. Nah Nabi Sulaiman malah sing gua ya wa utina kulis. Apa dunya serang duwe? Aku duwe kabeh. Bojoe kabare piro? 1000. Wah ketemu iki do pengkhayal kabeh. Ulimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai'. Iku ya oleh wong mukrul ngono ya, tapi ya sing nyata. Ya ora apa-apa muni aku mau balik tok. Panggung di sira tau tak ida-ida. Tahun ini. Tahun ini mau kan? Negara di tau tak dite. Tuh inti. Bojoku bapak. Wani ngomong ning speaker. Oh bojone toh krungu perkara. Uyal. Tahu dia. Terus ora lama. Ya saat terusnya ya terus walhasil terus dene ketemu sekian nabi walaki itu Isa bin Maryam, terakhir nabi kan Isa bin Maryam, terakhir dibanding wong iki berarti nabi terakhir penuh Isa, terus terakhir paling terakhir nyata ketemu Rasulullah Muhammad. Nah ketika Nabi Isa ketemu mending ini faqala li in laqita Muhammadan faqra alaihi salam. Kena ketemu Nabi Muhammad engkau salamku, jadi titip salam wis kunane kuno. Qala Anas faqala Nabi wa alaikas salam. Terus ya ham ma hajatuk, ham jenenge jin mau. Qal inna Musa alamani Taurat wa inna Isa alamanil Injil fa'alimni Al-Qur'an. Ternyata dekne niat ngaji. Ngeten no, zaman kula ketemu Nabi Musa diulang Taurat, ketemu Nabi Isa diulang Injil. Saya ketemu jenengan kedanjenengan ulang Quran. Tapi aja kon adu-adu iku kegiatan niku. Jadi ya aja ngaji tapi aja kon saleh nemen. Ya kaya toha ya kon nyampeno agama tapi aja kon ikhlas. Kon ikhlas ya tuntas wae. Maksudnya ikhlas lah di luar pidato, pas pidato yo profesi berjalan. Kula nak maca hadis sifatnya Nabi qalilul mauna, alamate wong apik biaya iku sithik. Simpel. Ngaji ya sing ngene iki dampar, wong ra jelas-jelas kok ngarep ngene ngaji. Temu ning dalan yo ngaji. Ngaji kok larange ngono. Ya, tapi hadis itu hadis siar dene. Orang aku hadis sing iku apa? Siar iku rame apa? Rame iku ya rame iku butuh biaya. Ora apa-apa. Iki ono golek-golekno iki ono. Terus qala Anasun fa'allamahun nabiyyu suratal waqiah wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat wa qul ya ayyuhal kafirun wa suratal ikhlas wal mu'awwidzat. Jadi nek apalem Quran mbekmu iki tok berarti padha ambek jin. Ayo baleni waqiah ayo. Amma yatasaalun idza syamsu kuwirat qul ya ayyuhal kafirun. Nah saiki ikhlas sapal? Apal. Berarti mirip mu'awwidzaten. Mulane apalane ditambahi ben manusa sak dhuwure. Jin. Napas iki berarti persis. Jin. Paham? Kula nu bola-balik diceritani keluarga, saking keluargane bapak, terutama saking keluargane bapak. Menyen kata sing ketemu alam-alam jin. Kula nggih kata lah, keluarga dia rata-rata tesih saged.
Cuma ya ada alasan tertentu sing dadekno jaga jarak secara politik ku jaga jarak. Iki mau cerita keramate Mbah Mutamakin guys. Riyen haji diterno ngeten-ngeten terus mulai suwe cerita diceblok opo piye terus di rumah iwak meladang ngene-ngene sampai kula sak keluarga mriki ora oleh mangan ikan tertentu jadi dhisik sing nulungi sinten Mbah Mutamakin. Kula nu gak ada kenangan nggih Mansur. Kula kan ngaji fikih teng sarang nggih pancen tenanan kula ngaji. Dan jarang mangan iwak niki. Wis jarang lucu-lucunan fikih mawon. Barang halal. Lha niku wis tenan wah sembrono fikih. Tapi kula sedari awal wis tak kok buyut-buyut penaware opo? Penaware diwarai. Kowe nak kadung itu maca Fatihah. Waduh. Tak pikir kan saking fanatik kula fikih ngger halal ya halal ae ora usah diakibat apa-apa. Tetep gak masuk akal kok geni. Tapi kan kula kan wong pinter lah dadi sak penaware tak pelajar. Lha niku nyata kula nujan nyata nih. Lah kok petak kok wong yo isin maksudnya iku kan iku urusanku beni wa bena usuli ya mbah-mbahku ya. Akhirnya tak waca sesuai protap. Dicukel ora kena maksud bareng sesuai protap coplok dhewe kok penak mboten. Tapi aku terus gak wani maksudnya gak wani ku. Tapi kula bangga tenan kan kula kan tulisan nasab kadang kan muk ning tulisan tok. Nak kula turunan Mbah Mutamakin kadang kan muk tulisan tok. Berarti iki nyata. Terdaftar ade apa? Iya maksud ya uji cobane ku nyata. Ya jadi kula niku ya wis mun lami lah pireng. Mbah di antara ya tapi ge nasab Jawa, masih nasab Jawa ge lewat putri lewat apa kan mboten nasab sing fanatik lajer napa lanang ya nasab Jawa lan. Jadi kalau nggih nate balelo jajal keliru. Tapi tak warai nek jajal nggawa sak penaware lho aja jajal tok. Iya, nek gak nggo penaware. Golek penawar. Jadi kadang-kadang yo. Lah iku yo seputar alam jin ku teng buyut-buyut ceritane semua jin ngene-ngene wae cerita-cerita ngoten. Ya ada beberapa durian sing nekuni niku. Ya alhamdulillah dadi derajate. Matur nuwun be pangeran. Ono sing ya semacam-macam. Tapi kue sementing dari ngaji teng mriki mboten ingkar terhadap alam napa jin. Piye-piye ku faktane nate ngaji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu disahno Quran. Meskipun tafsir bito-bito apa nafaron minal jin itu ketemu bibat ninakhlin ketika Nabi dari Taif. Apa ya itu sudah jadi pola dakwahnya Nabi karena Allah tidak menyiapkan Rasul dari jin. Sehingga mereka harus ke kanjeng Nabi saat kepengen ngerti Quran. Nah, termasuk jin sing lawas. Lah iku menawa jek urip nggih Mansur, monggo nak di-Fatihai. Ngene, dirayu ngene. Jenengan nanti kula bakas pas ngaos teng Jalalain Gus Bah. Itu kehormatan loh, jenengan dibakas di forum Jalalain. Jalalain dan Sawi nak kurang dhuwur. Engko insyaallah dipethuk ya. Orang dipethuk terus dilingno. Oh, dalah. Lha kowe muni dakni minal itaba. Dan kowe aja men nyolah. Kowe ora roh rasane zaman kiai zaman akhir. Wah, agak terus. Iya, gentenan kayak Nabi sinten Muhammad. Ya clear ya, serah toh jin iki sing versi Quran versi hadis. Saiki jin versi khayalan dhewe-dhewe ku urusan dhewe. Aku gak melok. Oh, tenan iki Mansur sing santri pun ketemu jin maca surat jin, bareng kena angin buanter melayu. Aku kan nate dibedeni dukun ora perkara ngalim ku mangkel. Aku kan luwih seneng dihormati mergo wong alim ora. Ana wong kejinan mbek dukune ra wedi, bareng tak tiliki jine wedi. Jare dianggap aku wis top di wah, mateno wah. Darani sama-sama Jalalain nak kena dianggap Gus Bah ujine wedi wah sembrono. Aduh. Yo kene ya didol. Ah sing gedor akeh gak nih. Aduh, sabar. Wah, kayak sing gedol iki. Ya payu ya. Payu. Allah Karim. Kulo iku tenan iki Mas, cara ora dididik bapak nyai zaman akhir sumpek. Wis bapak digenteng kabeh.
Kalau di guru Mbah Mun bapak wis nganggep dunia wis bar. Nak cari Mbah Mun malah dhewe ngene. Alah dunia rasa mbok teliti. Mulai Nabi Adam sampai kiamat pangerane sitok. Ning ndi pangerane ya sitok. Darah modele padha. Modele padha wis mesti dunia coba. Nak kire dikeploki kiremu, nak mulya ya ana sing hati ning dunia wis modele padha sing gawe padha. Melarat kiai dinyak melarat. Sugih kecoba babon, kecoba macam-macam jenenge sugih. Iya, nak wong yo cobane dihasuti. Nak mulya polah apa? Polah. Di zaman melarat tak kepikiran dah babon roh. Larang suka ya? Tukul kabeh. Tukul. Semuanya ku sunnatul tenang adepi wae. Depi wae. Nah, mbak nyontok orang. Kowe zaman wong awam salaman mbek kiai seneng ra karuan. Bareng dadi kiai koyo saingan. Lha iya lagi Mansur zaman misale kowe ditekdir alim roh batu cucup. Bareng padha kiai ini koyo rival. Lha iya niku sunnatul, nek mati wae pengenan nggih donya ya ngono. Nyata. Biasa wae, Bang. Lah cara dawuh Bapak niku pangerane iku sitok. Mulai Nabi Adam sampai mulai sedurunge ana Nabi Adam sampai ila yaumil nihayatallah yo. Ning pangerane ya sitok, ning ndi ya darah model-modele padha. Sekolahane kono nang bingung ngaji, iku sekolahane kono. Lho kula ndek kanca penjaga kuburan ki Mansur. Kuburan Wali Songo. Tak takoki. Nek sing model ngono, iku model diusir bojo. Iya apa lho? Nah iku model diutang, Gus. Iku utange mau samene, nek iku samene roh. Titen ndekne niteni nek nganti 5 dina iku samene, nek nganti seminggu samene. Nah iku model diusir bojo kok lho susahe nek dhuwit gak ngono. Sampai apal raine. Lah nek ziarah ke 10 menit iku normal, Gus. Ziarah kubur iku sunnah, iku normal. Nek nganti seminggu 2 minggu mangan pace terus alamat iku. Akhirnya tak tantang, lu ke teori ora percaya takok iki. Oh, no pengalaman. Rata-rata bener lagi Mansur. Lu sing jaga kan anak buku kabeh ya ning ndi. Yo. Iki rayu utang, rayu dusir bojo, iki rayu roh dene. Itu kok matur iki kan. Lagi tukang ngetero iki. Aduh. Lane cara bapak aku kan. Lane Sunan Bonang sumpah terus mlaku ning alun-alun. Mergo iku sing teko kadang-kadang iku. Lho kula nate lho diceritani Bapak. Ono wali ku kasef ketemu Sunan Bonang pas ning menawa ya jeda perkara. Kok ning kono iku ngono iki. Ya nak ziarah itu seberapa jam normal. Berarti hormat wali, no? Tapi dino-dino itu takon. Aduh. Jadi raine ini tadi, ini berutang, ini babon, ini. Utang itu iso nebak deh. Nak rai model ini gue paling sekitar 10 juta. Nak ikut 200 sih gue sangat. Aduh yo, usul kita ini loh. Sangking kulinan. Allah karim. Ya ora kok Imam Syafi'i di buku keliru. Buku dia diobok, jebule bener. Tak ceritani Imam Syafi'i. Imam Syafi'i udah kenal lucu. Dia ini ngaji ilmu apa? Termasuk ilmu filsafat, ilmu serat tubuh ya Mansur. Ilmu apa? Walhasil dia ini belajar cara saiki ku. Iya karakter. Belajar. Buku dibaca. Nak wong raine rene kelakuane ngene, nak ono ngene. Walhasil ana wong sifate elek, tapi ora tak sebut nang kene ono sing seperti iku kok tersinggung. Lah jen aku roh persise ku. Walhasil iku dutel. Kalau ngaji kitab Imam Syafi'i ku ada Al-Om Ar-Risalah ngeten. Nggih. Ora usah tak terangno semua detail. Kalau leren sinau kitab Imam Syafi'i jok nate ngipi ketemu Imam Syafi'i teng Qaulal Ka'bah terus radi tak anggap bar. Saya sinau sak kober ora serius. Larian serius. Kalau sinau ambek sengarang rong tau wis gak ngangkat cara. Walhasil ana wong elek ya Mansur ora perlu disebut sifate. Wah dia ngerti lah. Mau rambute ngene mripate. Wah wis elek. Pasti suatu saat terus dia ini sinau mulai ning Irak, ning Yaman, ning Mesir semua negara kan dibuaran.
Barang dekne ning perantauan, nginep ning wong sing sifate iku. Jebule apikane ra karuan. Kliru kabeh teorine. Dekne digokno kamare. Lho kamar sing digokno dramatis Mansur. Iku kamare putrine, nduk ge mirip, nduk iku ana tamu terhormat. Asy-Syafi'i Al-Muttalib dihormati. Digodhokno banyu. Terus meh kitabe diobong wis seminggu porong minggu kitabe kliru kitab iki. Ternyata iku wong apik. Barang pas kitabe diobong dekne paham, jebule diuangkan. Jadi bareng Imam Syafi'i karepe pamit itu gratisan. Mergo ketemu wong apik. Lho, bayar sih. Tarewangi anakku ora manggon kamar iku. Tarewangi bendina iku aku ora kerja mergo ngrumat kowe. Akhirnya kita iku disempen bener. Ya kan bayar ya. Jebule persis sampai kitab iku. Mek diobong ke Mansur perkarane. Iya, gak sesuai. Oh, colek. Provokator. Kaso. Rating ya, Oh, nek to kae wae. ya remoto didem lanjut. Jadi mau ngaji ojo kagian ya, ngaji otok kono bareng. Tapi kan tenan ya, kulo niku zaman dicek Joko. Cek Joko ya Joko tenan. Maksudnya iku yo isih roh apa? Nanti ketemu tiyang teng angkot, teng daerah Sidoarjo. Jan ning angkot. Tiyang e Cina. Roh kulo langsung diampirno. Dihormati wis pol. Pancen nggih pertama ketemu. Wis nundul. Tenggene perumahan elit. Ya jadi ngomong kayak ngono. Anda ini beda sama orang-orang itu beda. Suatu saat Anda ini jadi orang besar. Batinku. Tapi aku rapati kaget orang bener odene. Lah padha-padha bener mbahku di mbahku wis ngomong ngono batinku. Jadi aku ora kok. Ya maksudnya aku mboten gumun. Biasa. Ngurian Mbak Fatimah zaman Sugeng terus abe bapak Mbah Sam mulai riyen jen sebenarnya pinter putuku iku iki. Dadi kula rapati kaget. Cuma kula kok ngerti ya ngibatin. Tapi aku ya santai, kula ra kiye seneng dhuwit biasa. Kalau kula sine dhewe tanggep prospek yo. Sembrono yo pada-padano ora padha kok di padano. Jadi masa film kita apa? Bareng pamit. Lalu kok pamit tok iku. Diitung kabeh. Diuangkan kabeh. Malah termasuk anake diusir ning ngarepe ku ya jarak ben regane lan tak rewangi. Anak kowe tak usir ben ra manggon kamar iku. Ben dramatis lho. Ben taripe dhuwur. Ora aku tadi Imam Syafi'i gak bojomu pisan usir kabeh. Bayar terus kita PU dikekep. Masyaallah, cuma keben. Medio obok perkara ini rasa sesuai apa? Teori. Jadi hari pertama itu mulai janggal bagi kita dulu. Kok ora. Jadi dia nanya jarak nginep sing sesuai definisiku. Jumlah api ada ra karuan. Jadi kita mukhalif gak lima fil waqa. Ini orang pas sampai kenya. Hari kedua ketiga. Terus terakhir diputus no diobong. Tapi waya terakhir apa? Pamit. Bahaya. Jebule bahaya. Api aneh dihitung kabeh godhokno banyu dihitung musir anake dihitung. Akhirnya kita ditutup nih lebokno rangsel, masya Allah tope kita diambungi berkota. Aduh, Jawa terkenal ya, orang Jawa malah ngerti. Ini meripat juling, meripat opo, roh kabeh. Terus rasa didruk, malah tuh endin. Oh, baca kodora. Harus yang bener nih. Ngaji Imam Syafi'i ning alam gaib ngono lho ngaji. Kok dukun dadi aduh. Kok ketemu jin ngaku Imam Syafi'i. Serai-rai jelas repot kabeh koyo ngandani kowe wae. Wes terusno ya iki bab jin mumpun rampung nggih. Versi Quran, versi hadis. Lah nek jin versimu urusan mude dhewe.
awalam ya rono orang ngerti sapa ngake ya alamu sira ngerti sapa ngake mungkirul bas tegese wong sing ngingkari anane bas. Orang ngerti atau orang mikir an-nawa yang satu nawa ta'ala iku Allah didat atau Allah di tegese dat khalaqa kang gawe sapa ladi as-samawati wal ardo. Walam ya'yalan ora kerepotan sapa ladi bi khalqihinna kelawan gawe samal ard. Lam ya'jas tegese atau lam ya'jis tegese ora apes sapa Allah anhu sanging khalqu. Ora ana iku bi qadirin landat sing kuwasa khabaru anna. Wazidatan ditabano bal ba'u ba fi ing bi qadirin ya anal kalam kurun satune kalam fi kuwati alisawu bi qadirin padha karo ayat utawa ngendikan alisawu bi qadirin. Jadi gamane ngeten, kowe iku misale bar mindah watu ka gunung rak ngos-ngosan. Bar iku krungu kabar ning rumah sakit. Lho Allah nggih langit bumi ngono kaya ngono dahsate ya ora ana kabar Allah iku kesel. Ijine walam ya di khalqihin. Mulane kan ya ora ana kabar Allah kesel terus istirahat terus jeda. Mulane Yahudi mangkelno pangeran mergo darani Setu iku hari istirahat. Mergo Allah gawe langit bumi ku 6 dina terus dina Setu iku Allah kesel terus leren. Nah, mulane terus pangeran tersinggung. Wong kok darani cara dat kok darani apa kesel. Mulane terus kita nglawan teori-teori sing mungkin dihembusno setan. Kita lawan wiridan-wiridan sing diwaos Kiai Mansur subhanallah bihamdi adada khalqi. Mergo tadi khayal kita ini tetap mengarah mendukung setan. Ya saya ulang lagi, khayal kita itu mengarah dukung apa? Setan. Kalau gawe langit bumi koyo ngono normal iku ya kesel. Utawa ora terkendali. Ora terkendali ngene iki misale delok iwak lele utawa iwak apa. Kelahirannya kan ribuan ya Mas. Wis ribuan semua dari anak-anaknya itu ono sistem sarafe. Ya ono sistem elemen. Kadang-kadang kan khayal kita mosok nganti ruwet ngene Allah pirsa. Nglahirno wong filsafat sing jenis kafir, yaiku darane Allah layak lamul juz'iyat. Paham nggih? Mulane wong iku kok kadang-kadang bener koyo kowe ngene iki, ora tau mikir mangan wareg glegeken, yo mangan wareg glegeken rokokan. Bariku terus bakas babon bopo pokoke daripada kowe diskusi filsafat terus ragu ning Allah sing pirsa ya alamul juz'iyat. Jadi fase ngene iki wis terusno ya. Tapi ngene-ngene wae. Aja fase sing zina, sing nyolong, sing ngene-ngene iki lho sing ra jelas ini lho. Ya ngaji ya kok. Ya ngaji. Mergo ruwet. Lho kula bolak-balik zaman suri tamoni tentang filsafat. Pak Bak, saya ini sudah lama sholat, tapi setelah saya belajar filsafat, saya sekarang tidak sholat. Kenapa? Sampai saya tahu Tuhan itu siapa. Sebelum itu saya tidak mau sholat. Yang kodeo kan jenis kiai sing tersinggung lah. Aku kiai wis suwe dibodoni wong ngene malah beneran pangeran ra butuh kowe kira salat. Sesuk malah kepikiran. Pangeran malah beneran. Ya karena orang-orang seperti itu memang harus ada at-takabbur ala mutakabbir sedekah. Terus saya kepikiran. Saya itu sekian kiai yang saya soani, biasanya tersinggung. Kok jenengan ndak? Lah masalah apa ganggu pangeran? Wong sak donya ora salat kabeh tenang. Malah beneran, anak sholat itu malah jalane anane swarga macam-macam. Sholat arang-arangnya jalane swarga, Mbak. Malah beneran kon ora ono sholat swarga nganggur. Akhirnya susi kepikiran deh. Gangguan dino, apa saya sholat lagi? Karep. Sing ngongkon sapa? Pangeran sama ngono kowe wis pangeran. Kok kowe mati pangeran tetep pangeran. Tapi kayak mate, itu serana urusan. Urusanmu ning tangane pangeran, ora ning tanganem dhewe. Mulane alamati ulama ku pinter hujjah. Mergo dhisik Sayyidina Ali sering diparani wong ngono. Saiki ulama udah ora iso hujjah. Yo kagak adol. Lha Sayyidina Ali tau diparani tiyang ngeten ya. Lha logikane masuk akal. Ya Ali, jangan-jangan kan ketemu wong ateis lah. Ya semua apa saja dilakukan, maksiat apapun dilakukan. Jenenge dekne tanpa agama. Ketemu Sayyidina Ali, aja koyo Kiai Sopan nyeritakno bulet. Kiai Sopan itu bingung no wong nggih Mansur. Ana kiai banget sopane nyeritakno Abu Jahal. Faqala Abu Jahalin ya Rasulullah. Abu Jahal bilang ya Rasulullah. Harus dari sing ngaji. Abu Jahal sopan. Kiai iki saking sopane muni Muhammad gak dinyali. Padahal nyeritakno Abu Jahal. Abu Jahal bilang ya Rasulullah. Saking sopane iki. Mergo dene ra nyali muni wahai Muhammad. Dari kiai sing alim piye Abu Jahal dadi ndek akon. Nanti ngaji kiai sopan yo repot. Ya ribet ya.
Podo diceritane. Tadi ya. Wali. Di parani cerita teng siap mboten saking kula dicerita. Ya Ali, jangan-jangan lah iya engko aku ceritano ya Amirul Mukminin. Iki ku wong ra bener sing ngomongi. Ya Ali, mbok rewangi bekar-beker serang ngadoi babon, ngedui khomer, ngedui maksiat. Jangan-jangan yang kamu lakukan itu salah. Jebule sause wong mati udah ada papa. Ra enak aku apa wis tau tak lakon. Jadi saya tenali jabe lucu. Dikadani kula taala kan ra kandel. Kula Rasulullah ya ora ngandel. Ada dekne. Jabe Sayyidina Ali itu. Jika yang kamu katakan benar. Apa? Jika yang kamu katakan itu benar. Takhallastu wa takhallasta. Jika akhirat itu udah ada apa-apa, orang mati selesai. Sebenarnya yang selamat tidak hanya Anda, saya pun ikut selamat. Tapi jika yang saya yakin itu benar, takhallastu wa halakta. Nah, ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang nabi itu wastaghfir lidzambika walil mu'minun. Semangatnya itu memintakan ampun. Dan kemudian alhamdulillah zaman akhir itu mulai agak ngawur. Kalau ada acara itu wong liya kon maca anake mlebu metu gak melok maca. Itu keliru, saya jamin itu keliru. Saya sering kalau mimpin di rumah, kalau yasinan di tonggo-tonggo kok anaknya gak maca saya keluar. Bapakmu wong liya kok kon maca kata saya gitu. Jadi itu menurut saya itu yang jelas saya sampai ngisi begini. Yang ada riwayatnya itu idza mata ibnu adam min qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi awaladin sholihin yatullah. Itu ndak ada di hadis au kiyayin sholihin yatullah kata. Yang ada itu awaladin apa? Sholihin. Jadi anaknya harus ikut, kalau ndak ada usaha kata. Akhirnya anaknya dawuh nggih Gus nggih. Akhirnya tak kei jagung paling akeh kula mendet sithik. Wong aku ora anake kok. Kadang-kadang enggak, orang lain baca buahnya anaknya mau mlebu metu mau enggak manggakno tamu mbek rokokan. Itu harus ditobatkan itu. Keliru itu. Karena nasnya bukan auqiyayin sholihin tapi awaladin sholihin. Ini bukan provokator ini. Saya mau cerita sebentar tentang khol. Dulu 84 guru saya Kiai Haji Maimun Zubair, semua mas saya se-Indonesia rawuh ke sini untuk muktamar. Termasuk bapak kandung saya Kiai Haji Nur Salim ikut datang, ikut menyaksikan betapa pondok ini zaman itu masih Kiai As'ad jadi tonggak sejarah penting dalam NU, yaitu kembali ke Khittah 26. Kita tahu NU dulu itu ormas, kemudian era Gus Wahid jadi partai politik, era Gus Dur karena saran beberapa kiai, wafi muqaddimihim ada Kiai As'ad, Kiai Ahmad Siddiq dan beberapa kiai kembali lagi ke Khittah 26, yaitu menjadi ormas, organisasi masyarakat yang menaungi, yang mengayomi, yang menganjurkan mazhab ahli sunnah wal jamaah. Tadi Gus Azaim cerita betapa pentingnya para pendiri, para muassis yang diibaratkan sebagaimana pohon. Saya masih ingat Dawe Mbah Mun. Saya nanti cerita mas saya sebentar, terus cerita kitab Al-Ataqoh As-Somadiyah dikarang Said Muhammad, fawaidnya maksudnya. Kalau Islam Arab, ini kata Mbah Mun, kalau Islam Arab itu contohnya kayak pohon kurma, jadi kuat. Dan wajah tasbihnya itu di daunnya tidak jatuh. Tapi kalau Islam Indonesia kata Mbah Mun itu kayak padi, jadi ya agak doyong-doyong sedikit gitu. Jadi untuk menghadapi angin besar itu pilihannya dua, Anda kekar kayak kurma atau fleksibel kayak padi. Jadi ya doyong-doyong sithik gitu. Ada koruptor sowan, salam templeknya ya diterima gitu. Ada calon bupati cantik ya didukung, pokoknya agak-agak doyong gitu. Tapi baru kayak doyong itu nggak bisa roboh karena fleksibel. Jadi kazar in akhraja syatahu. Jadi ada dua tamsil. Karena memang menghadapi orang fasik, orang dolim ini kita sebagai ulama itu ya kebingungan. Ini mungkin Ki Afif bisa bahsul masail. Karena pertanyaannya gini, saya berkali-kali digojlok sama bapak saya. Berteman orang fasik hukumnya gimana? Pasti dijawab haram.
Tapi kalau pertanyaannya dibalik, membina orang fasik hukumnya gimana? Baik. Dan bisa membina kalau berteman. Makanya Gus Azaim pernah bikin seni ya, muktamar seni. Anggap saja madhabnya seperti itu gitu. Jadi ya agak doyong-doyong sedikit. Masa ketop kok berteman orang yang macam-macam. Tapi itu fleksibel. Nyatanya tetap soleh sampai sekarang gitu. Itu berarti itu ya. Ya gitu kata Mbak Mun itu. Jadi untuk menahan angin yang besar pilihannya hanya dua. Anda kokoh kayak pohon kurma atau fleksibel kayak padi. Nah, Islam Indonesia kata Mbah Mun itu pari wae katanya, padi. Jadi ungkapan-ungkapan para masyayikh ini penting karena khazanah yang saya baca. Saya berkali-kali cerita ini dalam kitab Khilyatul Auliya. Itu Abu Nu'aim Al-Asfihani cerita tentang riwayat Sufyan bin Uyainah. Ini gurunya Imam Syafi'i. Itu setiap kali Nabi Isa dan Yahya, ini dua nabi yang sekurun, sama-sama masih muda. Nabi Yahya itu senengannya dolan ke orang-orang soleh, menyambangi orang-orang soleh. Tentu itu bagus. Tapi kalau Nabi Isa ini suka menyambangi orang-orang yang fasik, orang-orang yang nggak jelas. Ketika dua beliau ini ketemu, tentu yang perlu jawaban Nabi Isa karena kontroversi, berteman sama orang-orang yang nggak jelas. Kata beliau, innama ana tabibun udawil mardo. Seorang kiai, seorang nabi, orang yang baik itu ibarat dokter. Di mana-mana dokter itu ngobati orang yang apa? Sakit. Kalau Anda dokter dan peneliti satu penyakit, pasti cari daerah yang banyak pandeminya. Masa neliti pandemi di orang-orang yang apa? Sehat. Jadi ini juga perlu dibahsul masail kan. Karena tadi dibolak-balik itu. Bina orang berteman orang fasik hukumnya haram karena wa in kana dasarin fajanibhu suratan. Tapi kalau bina orang fasik hukumnya baik. Bisa bina kalau berteman. Jadi fikih itu ya karena diwolak-walik. Makanya sholat juga gitu. Sholat yang tumak nina yang lama itu ya bagus. Masa jagongan mbek pangeran nggak asik. Jagongan sama teman aja asik, masa jagongan sama pangeran tidak apa? Asik. Tapi kalau Ibnu Abbas sholat tuh cepat. Ketika ditanya, kenapa kalau Anda sholat cepat? Setan baru tata-tata mau goda, saya sudah selesai. Karena setan itu ya jaga jaim tuh, jaga image. Jadi kalau mau goda orang itu ya surinan dulu, macak-macak dulu. Ternyata mau ke situ sholatnya sudah selesai. Lah kebetulan mazhab saya itu yang kedua itu gitu. Jadi kalau Gus Azaim itu sholat lama sekali, itu ada mazhab tandingan, yaitu mazhab saya. Itu karena ini sepuh saya, meskipun top beliau tapi sepuh saya. Saya sudah 50, beliau baru 40. Ini berarti baru memulai kiai. Kalau pakai umur nubuah ini baru memulai. Jadi mazhab itu penting. Jadi pembanding itu harus diutarakan. Sehingga dalam fikih manapun itu sebuah madhab itu harus diuji itu lewat pembanding. Dulu itu setiap debat fikih antar ulama itu mesti nggak ada yang menang. Misalnya saya kiai kelihatan miskin itu ya baik supaya santri-santri yang miskin itu punya teman gitu. Karena rata-rata santri itu miskin. Nah, dikancani kiai kan seneng gitu. Tapi problemnya kiai yang miskin itu ya nggak bisa nolong santri karena dia sendiri apa? Miskin. Makanya dulu Imam Syafi'i itu pengagum orang miskin. Setelah ngaji Imam Malik tanya, ya Imam Malik orang yang salim jenengan itu siapa? Jawabnya Imam Malik lucu. Dulu Abu Hanifah, sekarang orangnya sudah meninggal ya. Ilmunya dititipkan atau diwaris oleh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Akhirnya Imam Syafi'i dibiayai Imam Malik ke Irak. Imam Syafi'i miskin, bisanya ke sana dibiayai Imam Malik. Itu seperti Abu Ya Said Muhammad masyhur, ini murid beliau. Kalau ada santri boyong kan mesti apa? Disangoni. Ketika datang ke Irak, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu nata uang, nata emas itu di ruang tamu. Jadi ngitung uang itu di ruang tamu. Miliatan. Ini kaget, ini kiai kok kedonyan kata Imam Syafi'i.
Tapi apa kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani? Anda kagum ini, Anda kaget ini. Kalau kamu menyoal orang soleh kaya, ini tak kasihkan orang-orang fasik. Biar dipakai judi, dipakai selingkuh, dipakai maksiat. Jangan-jangan. Harta ini harus tetap di orang soleh. Kalau ke orang fasik, bahaya. Berarti kiai boleh kaya. Boleh-boleh. Semenjak itu ada gerakan kiai kudu sugih. Ya ada yang kesampaian, ada yang enggak gitu aja. Tapi karena kalau pakai logika fikih, harta itu fitnah. Oke, seakan-akan harta itu masalah. Tapi kalau ini dikuasai orang dolim, maka masalah besar. Jika orang-orang soleh ini harus juga menguasai harta. Nah, terus lama-lama dikiaskan kekuasaan. Kalau yang kuasain orang fasik, orang tidak sholat, ribet. Akhirnya kiai terus dukung, ya akhirnya ke politik tadi. Nak menawa bupatinya kena diatur gitu. Diatur konsolat, orangnya sesi proposal, maksudnya diatur dengan sholat maksud. Ini cerita-cerita apa logika-logika fikih. Makanya saya sering ngaji kitab-kitab itu, diantara yang saya suka adalah ada dialog besar yang terjadi di antara orang-orang pilihan, termasuk bahkan di antara para nabi dan Tuhan. Jadi unik. Allah sendiri kadang mengajari kecerdasan para nabi itu ya lewat dialog. Masyhur itu, Nabi Ibrahim itu punya ruang khusus untuk sholat dan tidak boleh siapapun masuk situ. Tahu-tahu ada yang sudah di situ. Beliau membuka, kaget. Siapa memberi izin ke kamu yang punya rumah ini? Saya yang punya rumah dan saya tidak memberi izin kamu. Yang memberi izin saya itu yang punya saya, kamu dan rumah ini. Yaitu Allah Ta'ala katanya. Wah berarti kamu malaikat dong? Iya saya malaikat Israel. Disuruh nyabut nyawa kamu kan? Ya agak sopan karena gak pernah mondok di Salafiyah gitu. Namanya malaikat Israel itu akhirnya Nabi Ibrahim bilang, wah itu keliru, Anda pasti keliru. Hal ra'aita habiban yumitu habibah, hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Saya ini Khalilur Rahman, saya ini kekasih Allah. Masa ada kekasih bunuh yang dikasih? Itu Israel akhirnya ngaji, masuk akal juga. Ternyata perintah ini mungkin hoax ya. Pokoknya dia terus mikir akhirnya. Iya ya, masa ini kekasih Allah kemudian oleh Allah dibunuh, dimatikan. Terbanglah Israel, matur lagi, ya Allah, kata Ibrahim, hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Masa kekasih bunuh yang dia apa? Kasih. Kayaknya masuk akal Gusti. Mulai ngaji lah kira-kira gitu malaikat itu. Akhirnya oleh Allah dijawab, ya sudah begini, kamu datang ke Ibrahim bilang, hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Masa kekasih tidak siap ketemu yang dikasih. Nah, jadi akhirnya Nabi Ibrahim, Israel datang lagi. Logikanya sekarang enggak gitu, begini katanya diajarin. Hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Masa kekasih tidak siap ketemu yang dikasih. Kata Ibrahim, oke, ya, terus mau meninggal. Jadi kalau jenengan cinta betul sama Allah ya harus, ya tidak usah jangan sekarang tapi. Kalau mati di rumah aja, kalau di pondok repotnya kiainya nanti. Tapi nanti setelah punya cucu banyak lah. Nah, barokahnya baca ini dialog-dialog orang pilihan ini akan tersibak. Karena tidak dalam semua kebaikan itu nggak ada logikanya, rata-rata ada logikanya. Misalnya begini, kalau Anda orang soleh, kemudian anak Anda pamit mau sekolah di Jerman, pilihan Anda mengizinkan apa enggak? Karena potensi jadi fasik ya tinggi, karena di tempat-tempat mas. Potensi berdakwah dari daerah yang untuk daerah yang tidak ada dai-nya menjadi ada. Itu mesti ulama itu berdebat. Misalnya punya anak pamit mau kembali atau keluarga. Yang satu cara berpikir optimis. Awal ada dai di beberapa negara Eropa itu ya barokahnya imigran, pekerja, mahasiswa. Dan semua itu bumi Allah, harus ada tasbih, harus ada tahmid. Dan itu harus dimulai dari kemauan atau mengizinkan anak asuh kita ke sana. Tapi di sisi yang lain potensi jadi fasik itu tinggi sekali. Pemana iman pas-pasan. Nah hal-hal seperti ini itu pasti jadi perdebatan.
Dan kita harus menjawab. Dan tadi kayaknya di semua Basul Masail Pondok Salafiyah jawabnya pede semua, nggak ada ragu, nggak ada khilaf. Baguslah kalau pede. Meskipun nanti mungkin ada ulama lain yang cara berpikir apa? Berbeda. Sehingga ini saya cerita ya. Sehingga di kitab-kitab fikih, misalnya saya kok hidup di Bali sudah punya komunitas ngaji. Itu kok saya pindah ke Sukorejo sini. Banyak ulama yang mengatakan haram. Karena membiarkan bumi Allah yang sudah pernah ada orang yang sujud, kemudian ditinggalkan kosong, dan kemudian dikuasai orang yang tidak sujud. Jadi dianggap itu pembiaran. Jadi banyak di kitab Qalyubi, sarahnya Mahalli, jika ada seorang muslim yang hidup di negara orang kafir, dia nyaman, tidak dapat teror, itu nggak boleh lagi pindah ke negara Islam yang sehat. Karena takutnya li'alla yastauliyal kafir tilkal buk'ah, supaya bumi itu tidak dikuasai orang kafir. Jadi ini hal-hal yang para fuqaha itu harus berdebat. Karena ini masalah-masalah furu'iyah. Sehingga mulai dulu ya banyak ulama yang nyun sewu berpolitik. Mulai Wali Songo sampai sekarang alhamdulillah yang minat banyak. Mungkin bedanya ikhlas sama tidaknya. Tapi kalau saya pernah dikeluhin utusan dari ya komunitas. Islam Indonesia itu dulu itu ceritanya banyak yang dari Kamboja. Kalau dulu orang cerita itu orang Cempa. Itu setelah di Indonesia besar Wali Songo dan Brawijaya 5 itu sudah mulai oleng. Itu singkat cerita mereka berpikir ingin bikin kerajaan apa? Islam di Demak Mintoro dengan raja pertama yaitu Raden Fatah. Karena Raden Fatah ini putra Brawijaya. Padahal setelah jadi kerajaan ini era cucu sudah konflik, berebut kekuasaan. Akhirnya sampai jadi Jipang, jadi Jogja, jadi Solo dan seterusnya. Tapi kata Mbah Mun itu tetap barokah. Karena orang Islam terus terbiasa mimpin. Sekeliru-keliru sidik, pokoknya orang Islam biasa mimpin. Sehingga zaman Mbah Hashim ya sudah mimpin Masumi, zaman Ki As'ad pengaruhnya besar, sampai sekarang Kiai pengaruhnya besar. Nah barokahnya Kiai pengaruh besar ini sampai moral jadi ukuran. Misalnya sekarang ada calon bupati kok nggak sholat, itu pasti kalah. Jadi sholat itu jadi tolak ukur untuk calon apa? Bupati. Meskipun mungkin punya efek pura-pura sholat, tapi nggak apa-apa lah. Sementing moral ini jadi ukuran. Sementara yang di Thailand, di Patani, itu karena dulu pelajarannya tasawuf, itu orang nggak ambisi mimpin dunia. Tahu-tahu dipimpin. Dan akhirnya nyuwun sewu ya saage Islam-Islam yang dulu terlalu tasawuf karena nggak punya pengalaman memimpin, akhirnya lazimnya konsekuensinya hanya dipimpin. Tapi Islam Indonesia beda, karena kulino mimpin itu akhirnya dari orang Islam biasa menjadi Islam yang sholat sampai Islam yang bisa ngaji itu bisa mimpin negara. Tentu yang paling populer dimulai Gus Dur. Jadi ini sesuatu yang barokahnya istihad para kiai. Sementing Islam kulino mimpin. Sehingga di Indonesia itu barokahnya itu kebaikan itu jadi tolok ukur. Ada orang kok terkenal koruptor atau terkenal nyuwun sewu selingkuh atau terkenal apa itu pasti tidak jadi. Karena moral itu menjadi tolok ukur. Dan itu adalah politik para kiai. Jadi ini saya cerita dan itu negara juga akhirnya untung karena seleksi agama sama negara itu sama-sama kiai ya bilang negara harus dipimpin orang soleh, negara juga bilang seperti itu. Nah, ketokohan-ketokohan para beliau-beliau ini yang maulah bekerja sama dengan Umarok. Kita tahu dulu Pak Harto ya rawuh ke sini ketika Muktamar 84, rawuh ke Ki As'ad, ketika mau kembali ke Khitoh juga dirembuk oleh ulama dan Umarok. Dan akhirnya ini menjadi negara yang alhamdulillah semoga selalu menuju baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Nah, kemudian di sini saya tabarruk dengan Said Muhammad, gurunya Kiai Haji Azaim. Saya mau cerita tentang amaliyah tadi. Saya sebetulnya nggak niat bacakan bab itu, gara-gara ada khataman jumlahnya banyak saya jadi pusing. Ini panitianya tanya, khatam betul apa enggak? Iya, Gus, khatam betul. Tapi kayaknya saya tidak yakin. Karena saya ini kan dari pondok tahfidz itu. Biasanya anak khataman itu ya rodok bodoni itu.
Wes diwaca buanter sing nyemak mau ndelok pojoke tok. Mergo kebanteren. Nah, akhirnya lafat-lafat yang di tengah itu enggak di apa? Baca. Tapi ya semoga dimaafkan Allah lah. Yang jelas itu enggak. Tapi saya mau cerita ya. Jadi cara berpikir Said Muhammad ini nanti juga saya teruskan di Ma'had Ali. Ini saya baca ya. Di antara yang diyakini madhab Malikiyah, ini saya baca saja teksnya. Jadi ada riwayat namanya kalau Said Muhammad bahasakan itu Ataqah Somadiyah. Kalau di Indonesia kadang orang bilang Al-Ataqah Al-Kubro, yaitu dengan membaca surat Ikhlas. Di sini jumlahnya hanya 100 kali, kila 1000 kali. Tadi berapa teman? 700 juta ini sudah susuk banyak ini. Di sini hanya 40, riwayat lagi 100, 1000. Terus sampean tadi berapa? 800 juta. Wah ini sudah susuk ini. Itu anak cucu sampean pasti masuk surga itu kalau gitu. Ini saya baca, ini kitabnya Said Muhammad ini. Suratul Ikhlasi wal Itqu minan nar. Akhrajat Tabrani fil Kabir an Fairuz Ad-Dailami wa ibnu Ukhtin Najasi. Waqad khadaman Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Orang ini jadi khadimnya Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marratin fi shalat ghairiha katabahu lahu bara'atan minan nar." Ini hanya berapa ini? Mi'ata marrah. Berarti kalau satu orang itu cukup 100. Tadi sudah untuk 7 turunan tadi untuk orang berapa? Ya, untuk 7 turunan cukup. Cukup. Untuk 7 turunan. Ya, sudah susuk ini sudah susuk ini. Aduh, ribet ini. Nah ini tak cari pembenarannya, ini supaya keren. Ini di halaman 188 Abwabul Farad. Warwa Ibrahim bin Muhammad Al-Khiyari fi fawaitihi an Khuzaifah marfu'an. Man qara'a qul huwallahu ahad alfa marratin faqad ishtara nafsahu minallah. Berarti 100, ada riwayat lagi 1000. Nanti tak carikan lagi yang berapa? 1 miliar. Jangan banyak-banyak. Nah ini saya baca ya. Wa hadzal adatu huwa al-ma'rufu bi ataqatis somadiyah. Wa qad nassa jama'atun mutaakhiril malikiyah ala istihbabi ataqatis somadiyah. Wa haddu ala qiraatiha wa istimaliha. Minhum Asy-Syaikh Abdus Salam Al-Asmar saat terus ini. Jadi kullu haula'i istahabbu ataqatas somadiyah ma'atirafi ba'dihim kal misnawi bisyidati fi hadisiha. I'timadan ala anna hadza minal fadail allati yutasahalu fiha. Faman sa'a yasta'milaha roja'a khusula ma fiha fala ba'sa bidzalik. Ala syarti alla ya'taqida subuta dzalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam hatta la yaqa fil kitsbi alaihi. Jadi intinya itu silahkan Anda bikin jumlah sesuai versi Anda. Yang penting Anda jangan kampanye kalau itu perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kamu atasnamakan Nabi kemudian jumlahnya sampai 800 berapa? 800 juta, berarti Nabi mengajarkan masyaqqah pada umatnya. Jadi cukup yang riwayat itu di sini hanya 100 sama 1000. Jadi kalau jumlah tadi untuk 7 apa? Turunan. Jadi kamu harus ditutup dengan doa, ya Allah, semua itu bukan untuk saya tapi untuk 7 turunan. Tolong catat ya Allah ini karena itu. Jadi artinya gini loh ya, orang Indonesia yang sering mempraktekkan ataqah somadiyah itu bukan tanpa dalil. Ternyata dalam mazhab Maliki, saya masih ingat ketika mbah saya kandung, bapaknya bapak, asmane Mbah Nur Syam, itu wasiatnya minta dibacakan 4.000. Yang baca pas itu ya bapak sama anak-anaknya. Dan kemudian alhamdulillah zaman akhir itu mulai agak ngawur. Kalau ada acara itu wong liya kon maca anake mlebu metu gak melok maca. Itu keliru, saya jamin itu keliru. Saya sering kalau mimpin di rumah, kalau yasinan di tonggo-tonggo kok anaknya gak maca saya keluar. Bapakmu wong liya kok kon maca kata saya gitu. Jadi itu menurut saya itu yang jelas saya sampai ngisi begini. Yang ada riwayatnya itu idza mata ibnu adam min qata amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yatullah. Itu tidak ada di hadis au kiyayin sholihin yatullah. Yang ada itu awaladin apa? Sholihin. Jadi anaknya harus ikut, kalau tidak ada usah kata.
Akhirnya anak itu tinggi Gus nggih. Akhirnya tak kei jagung paling akeh kula mendet sithik. Wong aku ora anake kok. Kadang-kadang enggak orang lain baca buahnya anaknya mau mlebu metu mau enggak manggakno tamu mbek rokokan. Itu harus ditobatkan itu. Keliru itu. Karena nasnya bukan auqiyayin solihin tapi awaladin solihin. Ini bukan provokator, ini memang ya harus seperti itu. Nah terus tentang tadi la ilaha illallah yang didawahkan Gus Azaim. La ilaha illallah itu penting sekali, cuma saya mohon itu dielmoni lah. Jadi dulu kalimat ini menjadi spesial karena dielmoni, karena dimulai dari fa'lam annahu la ilaha illallah. Terusannya ayat tuh wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Saya ulang lagi ya. Terusannya ayat tuh wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Makanya menurut mazhab Sadili, kamu disuruh baca la ilaha illallah dulu, jangan istighfar dulu.